Suara denting notifikasi dari ponsel yang tergeletak di meja marmer berdesain Italia itu seharusnya tidak berarti apa-apa. Bagi Alina Kancana, seorang wanita yang memimpin sebuah imperium bisnis bernilai triliunan rupiah, notifikasi adalah napas sehari-hari. Bisa jadi itu email dari Dewan Direksi di London, pesan dari manajer investasi di Singapura, atau sekadar pengingat jadwal dari asisten pribadinya. Namun, sore itu, denting itu terasa berbeda. Ganjil. Alina baru saja menyelesaikan rapat virtual selama 3 jam. Kepalanya sedikit pening. Ia melepas kacamata berbingkai tipisnya, memijat pelipisnya perlahan. Matanya menyapu ruang kerjanya yang luas di puncak penthouse miliknya. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit menyajikan pemandangan cakrawala Jakarta yang mulai bermandikan cahaya senja. Semua ini, kemewahan yang hening, ketenangan yang mahal, adalah hasil keringat dan darahnya. Miliknya seorang. Ponsel itu berdentang lagi. Kali ini pesan beruntun. Dengan helaan napas lelah, Alina meraih perangkat ramping itu. Sebuah nomor tak dikenal. Jarang sekali ada nomor acak yang bisa menembus lapisan keamanan dan filter yang ia pasang. Nomor tak dikenal, "Selamat sore, Mbak Alina. Apa kabar? Semoga harimu tidak terlalu sibuk mengurusi uang, ya. Hehe. Aku cuma mau berbagi kebahagiaan kecil, nih." Alina mengernyit. Jantungnya mulai berdebar pelan. Lalu, sebuah gambar masuk, memuat perlahan, sepersekian detik yang terasa seperti selamanya. Gambar itu menunjukkan seorang wanita. Wanita yang lebih muda, dengan senyum penuh kemenangan yang dibuat-buat, berpose di depan sebuah rumah. Bukan sembarang rumah. Itu adalah sebuah mahakarya arsitektur modern minimalis. 2 lantai, fasad putih bersih, kolam renang Infinity Edge yang membentang di taman yang tertata apik, dan sebuah mobil sport mewah, mobil yang identik dengan milik suaminya, Bara, terparkir di garasi terbuka. Wanita itu, Alina mengenali wajahnya sekilas dari media sosial Bara, seorang teman yang selalu ditandai di foto-foto buram pesta, melambaikan tangan ke kamera, seolah-olah menyapa Alina secara pribadi. Pesan berikutnya masuk. "Nomor tak dikenal, ini istana baru kami. Hadiah dari Mas Bara." Katanya, dia akhirnya bisa memberikan rumah impian untuk wanita impiannya. Sesuatu yang tidak akan pernah dia berikan padamu. "Gimana, Mbak? Cantik, kan? Bulan depan kami pindah. Kamu kapan diundang ke sini?" "Oh, maaf. Kayaknya nggak akan pernah, ya." "Haha." Darah serasa surut dari wajah Alina. Tapi bukan karena kaget. Bukan karena patah hati. Perasaan itu sudah lama mati, terkubur di bawah tumpukan kebohongan dan pengabaian yang dilakukan Bara selama 2 tahun terakhir. Ini adalah kemarahan. Kemarahan yang dingin dan membeku. Dia sudah tahu Bara berselingkuh. Alina bukan wanita bodoh. Dia adalah seorang CEO yang bisa mencium kebohongan dari jarak 1 kilometer. Tanda-tandanya sudah ada di mana-mana. Rapat, mendadak, di akhir pekan. Perjalanan, bisnis, yang tidak menghasilkan apa-apa. Aroma parfum wanita lain yang samar-samar menempel di jas mahal yang dia belikan. Bara, suaminya. Pria yang dinikahinya 5 tahun lalu saat pria itu masih seorang manajer junior yang ambisius dan menawan. Pria yang kemudian memutuskan untuk berhenti bekerja 2 tahun lalu untuk membantu mengelola investasi, Alina, sebuah istilah halus untuk menjadi pengangguran yang dibiayai penuh. Alina membiarkannya. Dia terlalu sibuk membangun kerajaan bisnisnya. Dia pikir, biarlah Bara bersenang-senang dengan uang jajannya selama dia tidak mengganggu pekerjaan Alina. Dia pikir, perceraian terlalu merepotkan dan akan memakan waktu. Tapi ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini adalah deklarasi perang. Ini adalah penghinaan yang terang-terangan. Wanita di foto itu, yang Alina ketahui bernama Rani, tersenyum begitu bangga. Seolah-olah dia telah memenangkan lotre. Seolah-olah dia telah merebut piala terbesar. Alina menatap foto rumah itu lebih dekat. Dia memperbesar gambar. Meneliti detail arsitekturnya. Ada yang familiar. Sangat familiar. Bibir Alina yang semula terkatup rapat, perlahan tersungging. Bukan senyuman. Itu adalah seringai tipis yang mengerikan. Lalu, tawa itu keluar. Awalnya pelan,
hanya desisan udara dari tenggorokannya. Lalu menguat menjadi tawa kecil yang kering. Akhirnya, Alina tertawa terbahak-bahak. Tawa yang bergema di ruang kerja yang sunyi. Tawa yang dingin, tanpa humor sama sekali. Bodoh, desis Alina pada dirinya sendiri, menatap layar ponsel. Mereka berdua benar-benar bodoh. Dia tidak perlu menebak-nebak. Dia tahu rumah itu di mana. Dengan jari-jari yang tenang dan mantap, Alina membuka laptopnya. Dia mengabaikan puluhan email baru dan langsung membuka browser. Dia mengetikkan nama sebuah pengembang properti, Mega Persada Land, Cluster Fasanta. Situs web itu terbuka. Dan di sana, di halaman depan, terpampang foto rumah yang sama persis. Tipe Magnolia. Hunian mewah di kawasan elit baru di selatan kota. Alina tahu properti ini. Tentu saja dia tahu. 3 bulan lalu, timnya melakukan due diligence untuk mengakuisisi PT Mega Persada Land. Rencana itu batal. Alina mengklik detail tipe Magnolia. Matanya menyapu cepat. Luas tanah 1000 m2. Luas bangunan 800 m2. 5 kamar tidur. Kolam renang pribadi. Lalu matanya tertuju pada harganya. 22 miliar rupiah. 22 miliar rupiah. Alina tersenyum lagi. Bara tidak punya uang 22 miliar. Bara bahkan tidak punya 22 juta atas namanya sendiri. Semua yang dia miliki, mobil sport, jam tangan mewah, pakaian desainer, bahkan ponsel yang dia gunakan untuk menghubungi selingkuhannya, berasal dari satu sumber, rekening Alina Kancana. Alina teringat sesuatu. Sebuah percakapan samar-samar 2 minggu lalu. Flashback singkat terlintas di benaknya. Pagi hari di meja makan. Alina sedang meninjau laporan keuangan di tabletnya sambil menyesap espresso hitam. Bara, dengan setelan olahraga mahal yang tidak pernah benar-benar dia pakai untuk berolahraga, duduk di seberangnya, tampak gelisah. Sayang, katanya, suaranya dibuat semanis mungkin. Aku ada peluang investasi properti nih. Prospeknya bagus banget. Alina hanya bergumam, matanya tak lepas dari layar. Properti apa lagi, Bar? Yang kemarin saja belum jelas hasilnya. Beda, sayang. Ini real estate di area baru. Booming banget. Aku perlu dana segar sekitar 3 miliar buat DP. Nanti sisanya bisa KPR, tapi atas namaku. Biar kamu nggak repot. Alina ingat dia menghela napas. 3 miliar. Jumlah yang besar bagi kebanyakan orang, tapi bagi Alina, itu hanyalah biaya operasional harian salah satu anak perusahaannya. Dia sedang pusing memikirkan akuisisi di Eropa. Dia tidak punya tenaga untuk berdebat. Ya, atur saja sama Rahmat, katanya, merujuk pada manajer bank pribadinya. Bilang aku sudah setuju. Bara tersenyum lebar. Makasih, sayang. Kamu yang terbaik. Nanti aku urus cicilannya. Aku ada passive income kecil kok. Sekarang, tawa Alina benar-benar berhenti. Wajahnya mengeras menjadi topeng es. Jadi, bisiknya, dia mengambil 3 miliar uangku untuk membayar DP rumah selingkuhannya. Dan dia pikir dia bisa membayarnya dengan passive income. Alina tahu, passive income, bara. Uang jajan bulanan 200 juta yang Alina transfer ke rekening pribadinya untuk kebutuhan operasional. Dia mengambil 3 miliar rupiah uangku untuk DP. Dan dia berencana menggunakan uang jajan 200 juta per bulan dariku untuk membayar cicilan KPR yang mungkin nilainya ratusan juta. Dia membeli rumah untuk pelakornya menggunakan uang istri sahnya. Dan pelakor bodoh ini, si Rani ini, memamerkannya padaku seolah itu adalah trofi kemenangannya. Dia tidak tahu dia hanya memamerkan tanda terima utang. Getaran di ponselnya menyadarkannya. Nomor tak dikenal, kenapa diam, Mbak? Shock ya? Nggak nyangka kan Mas Bara bisa semewah ini sama aku? Sudahlah, Mbak. Sadar diri aja. Ceraikan Mas Bara. Dia udah nggak cinta sama Mbak. Alina menarik napas dalam-dalam, menghirup udara dingin dari pendingin ruangan. Kemarahan tadi kini telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih tajam. Sesuatu yang fokus, sesuatu yang mematikan. Dia tidak akan membalas dengan amarah. Dia akan membalas dengan fakta. Dia akan menghancurkan mereka dengan ketenangan yang menghancurkan.
Jarinya mulai mengetik di layar. Cepat, tepat, tanpa keraguan. Alina, pamer rumah mewah, ya? Selamat. Tapi maaf, aku tidak syok. Aku justru sedang menertawakan kebodohanmu. Pesan itu terkirim. Tanda centang biru muncul hampir seketika. Nomor tak dikenal, maksud kamu apa? Bilang aja kamu iri. Alina, iri? Untuk apa aku iri pada rumah yang bahkan belum lunas? Kau tahu, rumah itu hanyalah cicilan. KPR 20 tahun, kalau aku tidak salah hitung. Jeda sejenak. Alina bisa membayangkan kepanikan di seberang sana. Nomor tak dikenal, ngarang kamu. Mas Bara bayar kontan. Alina terkekeh pelan. Kontan, gumamnya. Dengan daun, mungkin. Alina, kontan? Dengan uang siapa? Dia bahkan tidak punya pekerjaan. Dengar baik-baik, Nona. Kau hanya korban penipuannya, sama sepertiku. Bedanya, aku yang pegang kendali. Rumah itu, DP-nya 3 miliar. Uang itu dia ambil dariku. Dia bilang itu untuk investasi. Cicilan bulanannya, mungkin sekitar 150-200 juta. Dan dia berencana membayarnya pakai uang jajan bulanan yang juga aku berikan. Dia mengambil uangku untuk membelikanmu rumah cicilan. Dan kau dengan bodohnya memamerkan itu padaku. Hening. Kali ini heningnya lama. Alina menunggu. Dia tahu pesannya tepat sasaran. Sementara menunggu, Alina beralih ke panggilan cepat di ponselnya. Dia menekan nomor 1. Pak Rahmat, manajer bank pribadinya. Selamat sore, Bu Alina, sapa suara profesional di seberang. Selamat sore, Rahmat. Saya butuh bantuanmu. Segera, kata Alina, suaranya dingin dan tajam. Tolong bekukan semua rekening atas nama Barawijaya yang terhubung dengan family fund saya. Terdengar helaan napas kaget. Semuanya, Bu, termasuk rekening operasional bulanannya. Terutama rekening itu. Tarik semua line of credit. Batalkan semua kartu kredit tambahan atas namanya. Saya mau dia tidak bisa menarik 1 rupiah pun atas nama saya, efektif, sekarang juga. Baik, Bu. Sedang saya proses. Ada lagi? Ya. Tolong siapkan laporan lengkap aliran dana dari rekening Bara ke PT Mega Persada Land. Saya mau tahu detail KPR-nya. Atas nama siapa, tenor berapa lama, dan bank mana yang membiayai. Akan segera saya kirimkan ke email pribadi Ibu. Terima kasih, Rahmat. Alina menutup telepon. Napasnya teratur, denyut nadinya stabil. Inilah dirinya yang sebenarnya. Seorang strategis. Seorang eksekutor. Ponselnya bergetar lagi. Rani. Nomor tak dikenal. Kamu bohong. Kamu cuma mau merusak kebahagiaanku. Mas Bara nggak mungkin kayak gitu. Dia cinta sama aku. Alina tersenyum. Kepanikan itu sudah tercium. Alina, silakan tanya padanya. Tanyakan padanya dari mana dia dapat uang 3 miliar untuk DP. Tanyakan padanya bagaimana dia akan membayar cicilan bulan depan. Oh, dan soal cicilan bulan depan, kupastikan rumah itu akan disita lagi. Karena aku sudah menarik semua aset dan uangku dari suamiku, detik ini juga. Baru saja aku membekukan semua rekeningnya. Uang jajan bulanannya sudah berhenti. Jadi, cicilan bulan depan tidak akan terbayar. Bulan depannya lagi? Pasti tidak. Bank akan segera menyita istana kalian yang indah itu. Siap-siap kamu hidup miskin dan menderita. Selamat menikmati rumah cicilanmu yang berumur pendek, Rani. Alina meletakkan ponselnya di meja. Dia tidak perlu menunggu balasan lagi. Dia tahu kata-katanya adalah bom waktu. Pekerjaan di sini selesai. Sekarang, bagian kedua dari rencananya. Dia menekan interkom di mejanya. Santi, panggilnya. Iya, Bu Alina, jawab asistennya. Tolong hubungi Pak Guntur dari tim legal. Suruh dia siapkan surat gugatan cerai. Alasan perselingkuhan dan penipuan finansial. Saya mau surat itu ada di meja saya besok pagi pukul 8. Tanpa kecuali. Baik, Bu. Segera saya laksanakan. Satu lagi, Santi. Iya, Bu.
Tolong perintahkan keamanan penthouse untuk tidak mengizinkan Tuan Bara masuk malam ini. Ganti semua kode akses. Jika dia memaksa, panggil polisi. Ada jeda singkat, menandakan keterkejutan Santi. Dimengerti, Bu? Alina mematikan interkom. Dia berdiri, berjalan ke dinding kaca. Senja telah berubah menjadi malam. Lampu-lampu kota berkelip di bawah, seperti permata yang tersebar di beludru hitam. Ini adalah kotanya. Ini adalah kerajaannya. Dan tidak ada parasit yang boleh hidup di dalamnya. Ponselnya bergetar hebat di atas meja. Puluhan panggilan masuk dari Bara. Gagal. Disusul rentetan pesan panik. Bara, sayang, kok kartu kreditku ditolak? Alina, rekeningku dibekukan. Ini pasti kesalahan bank. Rahmat nggak bisa dihubungi. Rani nelpon aku marah. Kamu ngomong apa sama dia? Alina, angkat teleponnya. Sayang, jawab aku. Ini pasti ada salah Pak. Alina menatap pesan-pesan itu tanpa ekspresi. Dia mengambil ponselnya, mematikannya, dan melemparkannya ke laci meja. Malam ini, dia akan tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dia berjalan keluar dari ruang kerjanya, menuju kamar tidurnya yang luas. Dia perlu istirahat. Besok akan menjadi hari yang sangat sibuk. Hari di mana dia menceraikan suaminya, menendangnya keluar dari rumahnya, dan memulai proses memiskinkannya. Kau pikir kau bisa mengakali aku, Bara? Gumamnya pada kegelapan. Kau salah besar. Di seberang kota, di sebuah rumah mewah yang masih berbau cat baru, seorang wanita menatap ponselnya dengan tangan gemetar, sementara seorang pria berteriak panik ke teleponnya, mencoba menghubungi bank, kartu kredit, dan akhirnya, istrinya. Semuanya gagal. Rumah impian itu, dalam sekejap, terasa seperti penjara yang dingin dan mahal. Dan mereka berdua baru sadar, mereka tidak punya kunci untuk keluar. Mereka hanya menumpang. Dan waktu mereka sudah habis. Malam itu, di dalam istana cicilan yang baru saja dipamerkannya, suasana berubah dari surga menjadi neraka dalam hitungan menit. Ponsel Rani bergetar hebat di genggamannya. Tangan yang tadi dengan angkuh mengambil foto, kini gemetar hebat saat membaca balasan dari Alina. Cicilan? Uangmu? Disita? Rani memekik, wajahnya pucat pasi. Dia menoleh ke Bara, yang masih sibuk di telepon lain di tepi kolam renang, membelakanginya. Bara sendiri sedang dilanda kepanikan yang berbeda. Restoran bintang 5 tempat dia memesan meja untuk merayakan, rumah baru, mereka baru saja menelepon. Mohon maaf, Pak Bara, suara manajer di seberang terdengar kaku. Kartu kredit Anda declined. Ditolak? Itu tidak mungkin, bentak Bara. Itu kartu unlimited. Gesek lagi. Sudah kami coba 3 kali, Pak. Dan kami juga baru mendapat email dari bank penerbit untuk membekukan kartu atas nama Bapak yang terhubung dengan rekening korporat Kancana Group. Reservasi Anda terpaksa kami batalkan. Telepon ditutup. Jantung Bara serasa mencelos. Kancana Group. Alina. Hah? Jeritan Rani menyentaknya. Dia berbalik, dan wanita itu menyerbunya, menyodorkan layar ponsel ke wajahnya. Apa maksudnya ini? Jelaskan. Bara membaca pesan-pesan dari Alina. Setiap kata adalah paku yang menancap di peti matinya. Rumah itu cicilan. Dia ambil uangku. Kupastikan akan disita lagi. Aku tarik semua asetku. Siap-siap hidup miskin. Dia bohong, elak Bara, tapi suaranya bergetar. Dia buru-buru membuka aplikasi mobile bankingnya. Saldo, 0 rupiah. Dia membuka rekening operasionalnya. Saldo, 0 rupiah. Dia membuka aplikasi kartu kreditnya. Status, dibekukan. Keringat dingin membanjiri pelipisnya. Ini nyata. Alina telah menekan tombol nuklir. Kamu pakai uang dia? Pekit Rani, suaranya naik 1 oktav. Kamu bilang ini uang hasil investasimu. Kamu bilang kamu bayar lunas. Rani, tenang dulu. Ini salah paham. Bara mencoba meraih wanita itu, tapi Rani menepisnya dengan kasar. Salah paham apa? Dia bilang rumah ini akan disita. Aku nggak mau jadi gelandangan. Kamu penipu. Rani mulai menangis histeris,
campur aduk antara amarah dan ketakutan. Aku akan bereskan ini, teriak Bara, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Dia tidak mungkin berani. Aku suruhnya. Dia menyambar kunci mobil sportnya. Dia harus menemui Alina. Dia harus bicara, memohon, mengancam, apa saja. Dia tidak peduli lagi dengan Rani yang meraung-raung di belakangnya. Yang dia pikirkan hanyalah akses keuangannya yang terputus. Dia melesat menembus jalanan malam Jakarta. Amarah membakarnya. Beraninya Alina mempermalukannya di depan Rani. Beraninya dia mematikan keran uangnya. Dia lupa bahwa keran itu, airnya, dan seluruh sumbernya adalah milik Alina. 45 menit kemudian, mobil sport itu berdecit di lobi Grand Entrance Kancana Residences, gedung penthouse paling mewah di ibu kota. Bara melompat keluar, melemparkan kuncinya ke valet yang tertegun, dan melangkah masuk ke lobi marmer yang dingin. Dia berjalan lurus ke lift pribadi yang langsung menuju penthouse. Dia menempelkan kartu aksesnya. BIP. Akses ditolak. Dia mengernyit. Dia mencoba lagi. BIP. Akses ditolak. Dia mencoba memasukkan kode numerik darurat. BP. Kode salah. Ada masalah apa ini? Geramnya. Seorang kepala keamanan berjas rapi, yang Bara kenal bernama Darto, menghampirinya. Wajah Darto tenang namun tegas. Selamat malam, Pak Bara. Dart, liftnya rusak. Panggil teknisi, perintah Bara, masih dengan nada angkuh seorang majikan. Liftnya tidak rusak, Pak, jawab Darto, suaranya datar. Maaf, Pak. Sesuai instruksi dari Ibu Alina Kancana, pemilik unit, akses masuk Bapak telah dicabut. Dunia Bara serasa berputar. Dicabut? Apa maksudmu dicabut? Aku tinggal di sini. Aku suruh. Perintah beliau sudah jelas, Pak. Anda tidak diizinkan naik. Persetan dengan perintahnya. Minggir. Bara mencoba mendorong Darto, tapi dua petugas keamanan lain yang berbadan tegap langsung maju, mengapitnya. Pak Bara, tolong jangan buat keributan, kata Darto, kini suaranya lebih dingin. Jika Bapak memaksa, kami akan memanggil pihak berwajib. Kamu mengancamku? Kamu tahu siapa aku? Kami tahu siapa Ibu Alina, Pak. Dan kami digaji oleh beliau. Skakmat. Amarah Bara meledak. Alina, keluar kamu. Jangan jadi pengel. Dia berteriak ke arah langit-langit lobi yang tinggi. Beberapa penghuni lain yang kebetulan lewat menatapnya dengan pandangan penasaran dan mencemooh. Bara Wijaya, sosialita yang selalu tampil necis, kini tampak seperti orang gila. Ponselnya bergetar. Nama Alina muncul di layar. Dia langsung mengangkatnya. Apa maksudmu ini semua, Lin? Kamu mempermalukanku. Suara Alina di seberang terdengar sangat tenang, seolah sedang membahas cuaca. Aku? Mempermalukanmu? Bukankah kamu yang sedang berteriak-teriak di lobi rumahku, Bara? Rumah kita? Salah. Rumah milikku. Yang kubeli jauh sebelum aku menikah denganmu. Dan sekarang, kamu dilarang masuk. Napas Bara memburu. Dia mencoba strategi lain. Oke, sayang. Maaf. Aku salah. Rani itu, dia cuma wilaf. Aku akan putuskan dia. Sekarang juga. Tolong, buka blokir kartuku. Kita bicarakan ini baik-baik di dalam, ya? Terdengar tawa kecil yang kering. Bicarakan baik-baik? Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Bara. Kamu sudah memilih. Alina, jangan begini. Aku minta maaf. Permintaan maafmu tidak ada harganya. Sekarang, berhentilah membuat keributan. Asistenku, Santi, akan turun menemuimu. Dia akan memberikan apa yang menjadi hak MU. Setelah itu, pergi, dan jangan pernah kembali. Santi, kamu menyuruh asistenmu menemuiku. Aku ini suamimu. Mantan suami, koreksi Alina. Mulai besok pagi. Klik. Telepon ditutup. Bara menatap layar ponselnya dengan nanar. Mantan suami? Benar saja, beberapa menit kemudian, lift berdenting. Santi, asisten pribadi Alina yang selalu tampil profesional, melangkah keluar.
Dia tidak sendiri. Dia diapit oleh dua pria berjas hitam yang tampak seperti pengacara dan diikuti oleh dua petugas keamanan yang mendorong troli berisi 3 koper desainer. Koper-koper milik Bara. Selamat malam, Pak Bara, sapa Santi, wajahnya tanpa ekspresi. Ibu Alina meminta saya menyerahkan ini. Santi menunjuk ke koper-koper itu. Ini semua pakaian dan barang pribadi Anda yang ada di penthouse. Semuanya sudah kami kemas. Mata Bara membelalak. Dia benar-benar mengusirku. Instruksinya sangat jelas, kata Santi. Dia lalu maju selangkah dan meletakkan sebuah map tebal berwarna coklat di atas meja di lobi. Dan ini, katanya, suaranya tajam. Untuk Anda. Bara membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada setumpuk dokumen. Di halaman paling atas, tertulis dengan huruf tebal, gugatan cerai. Di bawahnya, tuntutan pengembalian aset perusahaan, pembekuan aset bersama, dan laporan aliran dana penipuan. Gugatan itu mencantumkan nama Rani sebagai pihak ketiga. Gugatan itu merinci transfer 3 miliar rupiah untuk DP rumah. Gugatan itu menuntut pengembalian penuh atas semua fasilitas yang dinikmati Bara, termasuk mobil, jam tangan, dan biaya keanggotaan klub mewah, karena semuanya dibeli menggunakan uang perusahaan Alina. Dia mau memiskinkanku. Bisik Bara, kakinya lemas. Perintah Ibu Alina selanjutnya, lanjut Santi, seolah membacakan agenda rapat, adalah meminta Anda mengembalikan kunci mobil sport yang Anda pakai. Mobil itu terdaftar sebagai aset Kancana Group dan Anda sudah tidak terafiliasi lagi dengan perusahaan. Bara menatap Santi, lalu ke Darto, lalu kedua pengacara yang menatapnya seperti elang. Dia terkepung. Aku tidak mau. Kalau begitu, kami akan mengambilnya dengan paksa. Deret sudah dalam perjalanan, jawab Santi tenang. Bara merasa mual. Dipermalukan. Ditelanjangi di lobi rumahnya sendiri oleh seorang asisten. Dengan tangan gemetar karena marah dan malu, dia merogoh sakunya dan membanting kunci mobil itu ke lantai marmer. Puas? Santi bahkan tidak bergeming. Dia memberi isyarat kepada petugas keamanan yang segera mengambil kunci itu. Satu hal lagi, Pak, kata Santi. Mulai malam ini, surat panggilan resmi akan dilayangkan ke alamat maaf. Santi berhenti sejenak, menatap datapatnya. Sepertinya Anda tidak punya alamat tetap lagi. Tolong sampaikan salam saya untuk Nona Rani, lanjut Santi, dengan sedikit senyum sinis yang nyaris tak terlihat. Semoga beliau menikmati rumah barunya. Setidaknya untuk 1 atau 2 bulan ke depan, sebelum bank datang menyitanya. Santi berbalik, diikuti oleh para pengacara. Pak Darto, pastikan Pak Bara meninggalkan area properti ini. Sekarang juga. Baik, Bu Santi. Bara ditinggalkan sendirian di lobi yang dingin. Dikelilingi 3 koper mewahnya. Seorang pria yang beberapa jam lalu merasa seperti raja dunia, kini tidak punya apa-apa selain pakaian di badannya dan gugatan cerai di tangannya. Ponselnya bergetar lagi. Rani, kamu di mana, brengsek? Rani, orang bank tadi nelpon aku. Katanya pembayaran DP-nya bermasalah. Rani, kamu menipu aku, ya? Balik ke sini atau aku lapor polisi. Bara tertawa. Tawa putus asa yang kering. Lapor polisi? Dia yang sebentar lagi akan berurusan dengan hukum. Dia menatap ke atas, ke arah penthouse yang menjulang di lantai 70. Di balik kaca gelap itu, dia tahu Alina sedang menatapnya. Di lantai 70, Alina memang sedang berdiri di depan jendela kacanya. Di tangannya ada segelas anggur merah mahal. Dia melihat ke bawah, ke lobi yang tampak kecil dari atas. Dia melihat troli berisi koper didorong keluar, dan sesosok pria yang kebingungan digiring oleh keamanan. Dia menyesap anggurnya. Rasanya sangat nikmat. Tahap pertama selesai. Tahap kedua, membiarkan Bara menggali kuburannya sendiri lebih dalam. Malam itu dingin, tapi Bara Wijaya tidak merasakannya. Dia diselimuti oleh kabut tebal amarah, penghinaan, dan kepanikan murni. Dia berdiri di trotoar yang ramai di luar Kancana Residences, dikelilingi oleh 3 koper Louis Vuitton yang kini terasa seperti tumpukan sampah yang mengejeknya. Setiap mata yang melirik ke arahnya terasa seperti tusukan jarum.
Valet yang biasa dia beri tip besar kini menatapnya dengan campuran kasihan dan cemooh. Penghuni lain yang melewatinya berbisik-bisik. Bara Wijaya, ikon sosialita, suami dari Alina Kancana, baru saja ditendang keluar dari rumahnya sendiri seperti anjing. Dia merogoh sakunya. Kosong. Dompetnya ada di salah satu koper, tapi dia tahu isinya percuma. Semua kartu telah diblokir. Uang tunai? Dia tidak pernah membawa uang tunai. Untuk apa? Dia butuh uang. Dia butuh cara untuk pergi dari sini. Ponselnya, satu-satunya benda berharga yang masih berfungsi, karena tagihannya terhubung ke perusahaan, bergetar tanpa henti. Rentetan pesan dari Rani. Rani, brengsek. Kamu di mana? Rani, pihak pengembang barusan kirim email. Mereka bilang pembayaran ditarik kembali oleh bank. Rani, mereka akan membatalkan kontrak. Kita bisa dituntut. Rani, jawab Tehu, Bar. Atau aku akan sebarkan semua ini. Sebarkan? Bara tertawa histeris. Sebarkan apa? Bahwa kau sama bodohnya denganku. Dia mematikan notifikasi Rani. Dia tidak bisa menemuinya dalam keadaan seperti ini. Dia butuh modal. Dia butuh kekuatan. Matanya tertuju pada pergelangan tangannya. Sebuah jam tangan Patek Philippe Nautilus, edisi terbatas yang dipesan khusus oleh Alina sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Harganya, dia tahu, setara dengan sebuah apartemen. Sebuah ide gila melintas. Dia menyeret kopernya ke pos keamanan, mengabaikan tatapan Darto. Panggilkan aku taksi. Taksi tidak diizinkan masuk lobi utama, Pak, jawab Darto datar. Bara mengumpat. Dia menyeret kopernya, menyeretnya di atas lantai marmer yang mulus, keluar ke jalan utama. Dia harus berjalan 100 meter ke gerbang depan. Penghinaan ini tak ada habisnya. Dia akhirnya berhasil mendapatkan taksi, melemparkan kopernya dengan kasar ke bagasi. Jalan, perintahnya. Kemana, Pak? Bara terdiam. Kemana? Dia tidak punya tujuan. Putar saja dulu di area Menteng. Saya sedang berpikir. Dia perlu menjual jam itu. Cepat. Ada beberapa dealer jam mewah terpercaya di kawasan itu. Uang tunai dari jam itu bisa memberinya waktu bernapas. Waktu untuk apa? Dia tidak tahu. Setengah jam kemudian, dia berdiri di bawah lampu neon sebuah butik jam tangan mewah yang sudah tutup. Tapi dia kenal pemiliknya. Dia menekan bel pribadi. Seorang pria Tionghoa parubaya membukakan pintu, wajahnya terkejut melihat Bara di jam selarut ini dengan koper. Pak Bara, ada apa? Koko, aku butuh bantuan, kata Bara, mencoba terdengar normal. Aku mau jual ini. Dia melepaskan Patek Philippe itu dan meletakkannya di atas meja bludru. Mata Koko itu berbinar. Dia mengambil kaca pembesar. Dia mengagumi keindahannya. Ini kan jam khusus. Yang Nautilus Kancana. Edisi 1 dari 5 di dunia. Ya, aku tahu. Aku butuh uang tunai. Sekarang juga. Berapapun kau tawarkan, aku ambil, kata Bara tidak sabar. Koko menatapnya dengan aneh. Dia membalik jam itu. Di bagian belakang case safir, di bawah mekanisme yang rumit, ada ukiran laser yang sangat halus. Sebuah logo. Logo Kancana Group. Wajah Koko langsung berubah. Dari antusias menjadi waspada. Pak Bara, katanya pelan, mendorong jam itu kembali ke arah Bara. Saya tidak bisa. Apa maksudmu tidak bisa? Ini jam asli. Kau tahu itu? Betul. Ini asli, Koko mengangguk. Tapi ini bukan jam biasa. Ini aset. Saya ingat perjanjiannya waktu Ibu Alina membelinya. Jam ini terdaftar sebagai aset perusahaan, Pak. Hadiah perusahaan untuk Dewan Direksi. Ini Kancana Group Limited Edition. Tidak boleh diperjualbelikan tanpa surat persetujuan tertulis dari Ibu Alina Kancana. Koko menatapnya. Jika saya membelinya, saya bisa dituntut penggelapan. Maaf, Pak Bara. Saya tidak mau berurusan dengan tim legal Kancana Group. Bara merasa seember air es disiramkan ke kepalanya. Bahkan jam di tangannya bukan miliknya. Semuanya milik Alina. Dia mengambil jam itu, tangannya gemetar.
Dia keluar dari toko itu, terhuyung-huyung. Taksi sudah menunggunya. Pak, Argonya sudah jalan terus, kata sopir taksi. Bara menatap Argo yang sudah menunjukkan angka Rp150.000. Dia tidak punya uang. Tunggu di sini, geramnya. Dia membuka salah satu kopernya. Dia mengeluarkan sepasang sepatu Keds desainer yang masih baru, lengkap dengan kotak. Dia berjalan ke sopir. Ambil ini. Ini harganya 15 juta. Anggap saja bayaranku. Dan antar aku ke alamat ini. Dia menunjukkan alamat, Istana, Rani. Sopir taksi menatap sepatu itu, lalu ke wajah Bara yang putus asa. Dia menghela napas, mengambil sepatu itu. Dia mungkin tidak tahu harganya, tapi dia tahu ini barang mahal. Baik, Pak. Penghinaan itu kini sempurna. Sementara itu, di penthouse, Alina sedang menyelesaikan panggilan video dengan timnya. Pak Guntur, katanya kepada penasihat hukum utamanya. Gugatan sudah masuk. Sudah, Bu. Pagi besok terdaftar di pengadilan. Panggilan sidang pertama akan terbit lusa. Bagus. Rahma? Manajer bank pribadinya muncul di layar. Semua aset cair atas nama Bara sudah dibekukan, Bu. Tim kami menemukan kejanggalan. Dalam 6 bulan terakhir, ada penarikan tunai berkala yang totalnya hampir 5 miliar rupiah. Jauh di atas batas operasional yang Ibu setujui. Alina mengangguk. Rani, biaya perawatan, belanja, hadiah. Dia pikir aku tidak akan tahu. Masukkan itu dalam gugatan sebagai penggelapan. Siap, Bu. Satu lagi, kata Alina. Saya ingin Anda menghubungi bank yang memberikan KPR untuk rumah di Mega Persada Land itu. Sudah, Bu. Mereka sangat kooperatif begitu tahu ini melibatkan Ibu. Bagus. Beritahu mereka bahwa DP 3 miliar itu adalah dana yang diperoleh secara ilegal. Tuntut pembatalan KPR dengan segera. Saya tidak mau rumah itu disita. Saya mau rumah itu dikembalikan ke developer karena akad kreditnya cacat hukum sejak awal. Buat mereka menderita kerugian administrasi. Dimengerti, Bu. Mereka akan segera mengirimkan surat pembatalan akad kredit kepada debitur. Mungkin besok pagi. Sempurna, kata Alina. Selamat malam. Dia menutup panggilan. Ruang kerjanya kembali hening. Dia bangkit, berjalan ke sebuah lukisan abstrak besar karya seorang maestro. Dia menekan panel tersembunyi. Lukisan itu bergeser tanpa suara, memperlihatkan sebuah brankas digital berteknologi tinggi. Dia memasukkan serangkaian kode, pemindai retina, dan sidik jari. Brankas itu mendesis terbuka. Di dalamnya ada rak-rak yang tertata rapi. Batangan emas murni. Dokumen obligasi luar negeri. Berbagai sertifikat properti miliknya di seluruh dunia. Dan beberapa kotak perhiasan. Dia mengeluarkan satu map tebal bersampul kulit biru. Di atasnya tertulis, sertifikat hak milik, tekan Sispeus. Dia menatap dokumen itu. Ini adalah istananya. Bentengnya. Lalu, dia mengambil map lain dari laci paling bawah. Map lama bersampul kulit merah. Keras dan kaku. Map yang dulu dia gunakan untuk menyimpan polis asuransi mobil yang sudah lama kedaluarsa. Map itu kini kosong. Dia tersenyum tipis. Dia meletakkan map merah kosong itu di rak utama brankas. Tepat di tengah, di tempat map biru tadi berada. Kemudian, dia melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia tidak menutup brankas itu. Dia membiarkannya sedikit terbuka. Cukup terbuka sehingga terlihat tidak terkunci, tapi cukup tertutup sehingga seolah-olah ditutup dengan tergesa-gesa. Dia tahu Bara. Dia tahu suaminya, mantan suaminya, itu serakah, bodoh, dan yang terpenting, arogan. Bara sering melihatnya membuka brankas ini. Bara tahu brankas ini menyimpan semua hartanya. Dia pasti berpikir aku lupa menguncinya dalam kemarahanku, gumam Alina. Dia kembali ke mejanya, membuka sistem keamanan internal di tabletnya. Dia memfokuskan satu kamera tersembunyi tepat ke arah brankas. Dia menyalakan mode rekam beresolusi tinggi. Darto, panggilnya lewat intercom. Bu. Bara akan mencoba kembali malam ini. Dia tidak akan lewat lobi. Dia akan mencoba lewat pintu servis atau basement.
Dia kenal beberapa staf rendahan. Saya akan perketat penjagaan, Bu. Tidak, kata Alina, memotongnya. Kamu salah. Justru sebaliknya. Longgarkan penjagaan di pintu servis B, biarkan satu kamera di sana, kebetulan, mati. Suruh staf kebersihan yang biasa dia beri tip besar untuk, kebetulan, bekerja di area itu. Saya mau dia berhasil masuk. Saya mau dia masuk ke ruang kerja saya. Darto terdiam. Bu, tapi itu berisiko. Itu adalah jebakan, Darto. Saya tidak hanya ingin menceraikannya. Saya ingin memenjarakannya. Saya butuh bukti dia mencuri dari saya. Beri dia umpan yang dia inginkan. Pastikan dia terekam jelas saat mengambil barang dari brankas saya. Setelah dia keluar dari gedung, baru tangkap dia. Tangkap basah. Dimengerti, Bu. Umpan sudah dipasang. Alina bersandar di kursinya. Permainan catur ini, dia yang mengendalikannya. 1 jam kemudian, taksi yang membawa Bara akhirnya tiba di depan gerbang klaster Fasanta. Rumah itu tampak gelap dan menakutkan, tidak lagi terlihat mewah. Bara turun. Dia bahkan tidak peduli lagi dengan kopernya. Dia meninggalkannya begitu saja di bagasi taksi. Ambil saja. Ambil semuanya? Dia melompati gerbang klaster yang untungnya tidak terlalu tinggi, menghindari pos keamanan. Dia berlari ke rumah itu, memencet bel dengan brutal. Pintu terbuka. Rani berdiri di sana. Matanya bengkak dan merah. Wajahnya bukan lagi wajah cantik yang menggoda, tapi topeng kemarahan yang jelek. Wah! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Bara. Penipu! Pembom! Jerit Rani. Hidupku hancur karenamu. Bara, yang sudah mati rasa karena penghinaan, hanya tertawa kering. Hidupmu hancur? Hidup kita hancur? Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang ini hadiah. Dan sekarang mau disita. Aku harus tinggal di mana, Bara? Aku sudah menyerahkan segalanya untukmu. Diam, bentak Bara, mencengkeram bahu Rani. Kamu pikir aku mau ini? Ini semua ulah wanita gila itu. Terus kita bagaimana? Tangis Rani, memukul-mukul dada Bara. Kita jadi gelandangan? Tidak, desis Bara, matanya menyala dengan harapan baru yang gila. Tidak, kalau kita bisa lebih pintar darinya. Pintar bagaimana? Kita tidak punya uang. Uang bukan masalah. Dia mengusirku, kata Bara, suaranya pelan dan penuh konspirasi. Tapi dia melakukan satu kesalahan bodoh. Dia terlalu marah. Dia lupa. Lupa apa? Bara tersenyum licik. Dia lupa di mana dia menyimpan sertifikat penthouse-nya. Aku tahu di mana. Di brankas pribadinya di ruang kerja. Dia berbohong. Dan yang lebih penting, sertifikat itu atas nama kita berdua. Itu harta Gonogini, Rani. Aku masih suaminya. Jika aku bisa mendapatkan sertifikat itu, kita aman. Kita bisa menjualnya, atau setidaknya menjadikannya jaminan. Kita akan dapat miliaran. Cukup untuk membeli 10 rumah seperti ini secara tunai. Mata Rani yang tadinya putus asa, kini membelalak. Atas nama berdua? Kamu yakin? Tentu saja. Bara berbohong dengan lancar. Dia tidak sebodoh itu menaruh semua atas namanya sendiri saat sudah menikah. Hukum melindungi. Rani, yang putus asa mencari pegangan, menelan kebohongan itu mentah-mentah. Tapi, bagaimana kamu akan masuk? Kamu sudah diusir. Aku kenal gedung itu lebih baik darinya. Aku kenal staf di sana, kata Bara. Dia menatap Rani. Aku butuh uang tunai. Untuk menyogok staf servis. Aku bisa masuk lewat basement. Rani ragu sejenak. Dia lalu berlari ke tas tangannya, mengeluarkan sisa uang tunai yang dia miliki. Hanya beberapa juta rupiah. Ini sisa uangku. Ambil. Tapi kamu harus berhasil, Bara. Kamu harus... Pasti, kata Bara, mengambil uang itu. Malam ini juga. Aku akan kembali dengan kemenangan kita. Dia keluar dari rumah itu, meninggalkan Rani yang kini berdoa untuk keberhasilan rencana pencurian mereka. Bara sendiri merasa seperti seorang jenderal yang akan maju perang. Dia tidak tahu,
Sang ratu di seberang papan catur sudah mengantisipasi setiap langkahnya. Dia tidak maju untuk menang. Dia maju untuk dieksekusi. Dia tiba di basement The Kancana Residences pukul 2 dini hari. Seperti yang sudah dia duga, petugas kebersihan yang sering dia beri tip, bernama Agus, ada di sana. Pak Bara? Agus kaget. Bara langsung menyodorkan uang 1 juta. Gus, bantu aku. Aku harus mengambil sesuatu yang tertinggal di penthouse. Dompetku. Darurat. Jangan bilang siapa-siapa. Lewat lift barang. Agus ragu. Tapi 1 juta rupiah adalah gaji setengah bulannya. Dan dia melihat kamera di sudut lorong servis mati. Cepat ya, Pak. 5 menit. 5 menit. Lift barang membawanya naik. Bau sampah dan minyak sangat kontras dengan lift pribadi beraroma lili yang biasa dia gunakan. Dia tiba di lantai penthouse bagian servis. Dia menyelinap masuk. Apartemen itu gelap gulita dan sunyi. Dia tahu tujuannya. Ruang kerja Alina. Dia masuk. Jantungnya berdebar kencang. Dia berjalan ke lukisan itu. Dia menggesernya. Dan jantungnya serasa berhenti. Brankas itu sedikit terbuka. Bodoh, desisnya penuh kemenangan. Dia benar-benar lupa menguncinya. Dia membuka pintu brankas yang berat itu. Matanya langsung tertuju pada satu benda, map kulit merah. Keras, mewah, tampak sangat penting. Dia tidak perlu memeriksa isinya. Ini pasti sertifikatnya. Dia mengambilnya. Dia merasa beratnya map itu adalah berat dari miliaran rupiah. Dia tidak menyentuh yang lain. Emas, perhiasan, tidak. Dia hanya butuh ini. Ini adalah tiket kebebasannya. Dengan hati-hati, dia menutup pintu brankas, membiarkannya terbuka sedikit seperti semula. Dia menyelipkan map itu ke balik jaketnya. Dia berhasil. Dia menyelinap keluar, kembali ke lift barang, turun ke basement. Dia memberi Agus uang 1 juta lagi. Lupakan wajahku. Dia berlari keluar dari gedung, merasa seperti pemenang. Dia berhasil mengakali Alina Kancana. Di jalanan, dia tertawa terbahak-bahak. Dia membuka map itu di bawah lampu jalan yang redup, siap untuk melihat dokumen yang akan menyelamatkan hidupnya. Di dalam map tebal dan mewah itu tidak ada apa-apa. Kosong. Hanya 2 lembar kertas polis asuransi mobil tua yang sudah kedaluarsa 10 tahun lalu. Darahnya serasa membeku. Tawa kemenangan itu tersangkut di tenggorokannya, berubah menjadi suara tercekik. Enggak, tidak mungkin. Dia merogoh-rogoh isi map, mengobrak-abriknya. Kosong. Bruk. Tiba-tiba, dia didorong keras ke dinding. 2 petugas keamanan, bukan Darto, tapi petugas patroli polisi yang sebenarnya, memborgol tangannya ke belakang. Bara Wijaya? Anda ditahan atas percobaan pencurian dan memasuki properti pribadi tanpa izin. Lampu sorot mobil polisi menyala, menyorot wajahnya yang pucat. Di seberang jalan, Darto berdiri, menatapnya dengan dingin. Di sebelahnya, Pak Guntur, pengacara Alina, memegang ponsel. Bara melihat ke atas, ke penthouse di lantai 70. Di balik jendela kaca, Alina Kancana berdiri dalam balutan jubah sutra, memegang segelas anggur. Dia mengangkat gelasnya sedikit ke arah Bara, sebuah salutan sinis dari kejauhan. Dia tidak hanya melihatnya. Di tabletnya, dia memiliki rekaman video Full HD dari suaminya yang menyelinap masuk dan mencuri sebuah map kosong. Jebakan, bisik Bara, lututnya lemas. Ini semua jebakan. Dia telah ditipu, dipermalukan, dan kini, dijebak. Permainan telah berakhir, cahaya lampu rotator mobil polisi yang berputar-putar adalah satu-satunya penerangan di jalanan yang sunyi pukul 3 dini hari. Lampu itu menampar wajah Bara Wijaya dengan warna merah dan biru bergantian, memantulkan keterkejutan dan kengerian murni di matanya. Map itu. Map merah yang kaku dan berat itu. Map yang dia pertaruhkan segalanya untuk dicuri. Kosong. Kecuali 2 lembar kertas asuransi mobil tua yang sudah rapuh, kertas itu tertawa mengejeknya. Tidak, ini salah. Bisik Bara, tangannya yang masih memegang map itu gemetar hebat. Anda punya hak untuk diam, kata suara petugas polisi yang memborgolnya. Borgol itu terpasang dengan satu klik yang dingin dan final di pergelangan tangannya.
Rasa sakit karena logam yang menekan tulangnya adalah hal pertama yang dia rasakan setelah mati rasa selama berjam-jam. Anda menjebakku, teriak Bara, bukan kepada polisi, tapi ke udara, ke penthouse di lantai 70 yang menjulang angku di atasnya. Alina, kau menjebakku. Pak Guntur, pengacara Alina, melangkah keluar dari bayang-bayang. Dia merapikan dasinya, wajahnya setenang hakim yang akan membacakan vonis mati. Menjebat, Pak Bara? Tanya Guntur, suaranya halus namun mematikan. Sulit untuk menyebutnya jebakan jika Anda memang berniat melakukan kejahatan. Kami hanya menyediakan panggung untuk Anda tampil. Guntur menunjuk ke map yang kini tergeletak di aspal. Anda masuk tanpa izin. Anda membobol brankas pribadi. Dan Anda mencuri. Itu semua terekam dengan sangat jelas. Dia menunjuk ke sebuah kamera CCTV tersembunyi di tiang lampu jalan yang Bara tidak pernah sadari keberadaannya. Lampu LED merah kecil di kamera itu seolah berkedip padanya. Kami punya rekaman Anda masuk lewat pintu servis. Kami punya rekaman Anda di ruang kerja. Kami punya rekaman Anda membuka brankas. Dan kami punya rekaman Anda keluar gedung dengan properti yang bukan milik Anda. Pak Guntur merinci, setiap kata adalah paku di peti mati Bara. Tapi itu kosong, teriak Bara putus asa, sebuah pembelaan yang bodoh. Itu tidak relevan, balas Guntur. Niat untuk mencuri, mens rea, dan tindakan mengambil barang, actus reus, sudah terpenuhi. Selamat, Pak Bara. Anda baru saja mengubah gugatan cerai perdata menjadi kasus pidana pencurian dengan pemberatan. Masukkan dia, perintah petugas polisi itu. Bara didorong kasar ke kursi belakang mobil patroli. Kepalanya terbentur atap. Dia, Bara Wijaya, yang biasa duduk di kulit lembut Bentley, kini duduk di plastik keras yang bau keringat dan ketakutan. Saat mobil itu melaju, dia melihat Darto, kepala keamanan, menatapnya dengan tatapan kasihan. Di penthouse-nya, Alina Kancana menurunkan tablet dari depan wajahnya. Dia baru saja menyaksikan seluruh drama itu melalui siaran langsung kamera keamanan yang dia perintahkan untuk dipasang. Dia melihat suaminya, pria yang pernah berbagi ranjang dengannya, diborgol dan diseret seperti penjahat rendahan. Dia mematikan layar. Dia berjalan ke kamar mandinya yang luas, menyalakan keran air panas di bathtub marmernya. Santi, katanya melalui intercom. Siap, Bu. Kirimkan rekamannya ke pemimpin redaksi Sinar Pagi. Eksklusif. Beri mereka cerita utama untuk berita pukul 7 pagi. Baik, Bu. Dan siapkan sarapan untuk saya pukul 6. Saya ingin merayakannya. Alina meneteskan minyak aromaterapi ke dalam bak mandinya. Dia akan tidur nyenyak malam ini. Ponsel Rani berdering di lantai keramik yang dingin di istana barunya. Dia terbangun dengan kaget. Pukul 4 pagi. Jantungnya berdebar kencang. Dia tertidur di sofa setelah Bara pergi, terlalu cemas untuk naik ke kamar tidur utama yang mewah. Dia melihat nama pemanggil. Nomor pribadi. Bara, pekiknya, menyambar ponsel itu. Bara, kamu berhasil? Kamu dapat sertifikatnya? Ada keheningan sejenak, hanya suara statik yang buruk. Lalu suara Bara terdengar, tapi suaranya berbeda. Datar. Mati. Aku di kantor polisi, Rani. Darah serasa surut dari wajah Rani. Apa? Kantor polisi? Kenapa? Kamu ketahuan? Itu jebakan, kata Bara. Map itu kosong. Dia tahu aku akan datang. Dia merekamku. Dia menangkapku, Rani. Aku di penjara. Penjara? Rani melompat berdiri. Napasnya tercekat. Ini tidak mungkin. Ini adalah mimpi buruk. Kamu harus menolongku, desak Bara, suaranya kini naik dalam kepanikan. Kamu harus keluarkan aku dari sini. Aku butuh pengacara. Aku, jerit Rani. Aku pakai apa? Aku tidak punya uang. Kamu yang bilang kita akan kaya. Kamu yang berjanji. Jual tasmu. Perhiasan yang kuberikan. Apa saja? Tas-tas itu. Rani menatap tumpukan kotak belanjaan di sudut ruangan. Aku bahkan tidak tahu itu asli atau tidak. Semuanya kan pakai uang dia. Rani, jangan tinggalkan aku di sini,
rintih Bara. Mereka akan menghancurkanku. Kamu yang menghancurkanku, teriak Rani, air mata frustrasi dan ketakutan mengalir di pipinya. Kamu menipuku. Kamu bilang rumah ini lunas. Kamu bilang kamu kaya. Tahunya kamu hanya parasit istri sangka. Rani, tolong. Klik. Rani membanting telepon. Jantungnya berdebar-debar. Dia sendirian. Bara ditangkap. Itu berarti semua ancaman Alina nyata. Kupastikan rumah itu akan disita lagi. Rani menatap sekelilingnya. Rumah mewah itu tiba-tiba terasa dingin dan mengancam. Fasad putih bersih itu kini tampak seperti dinding penjara. Dia harus pergi. Dia harus menyelamatkan apa yang dia bisa. Dia berlari ke kamar, menarik koper terbesarnya. Dia mulai melemparkan semua barang bermerek yang dia miliki. Tas, sepatu, gaun. Dia tidak peduli lagi. Dia hanya perlu mengambil sebanyak mungkin dan lari. Saat dia sedang panik mengemasi barang, bel pintu berbunyi. Ding dong. Rani membeku. Pukul 5 pagi. Siapa yang bertamu? Dia mengabaikannya, terus mengemasi barang. Ding dong. Ding dong. Lebih mendesak kali ini. Pergi, teriaknya. Lalu, terdengar suara gedoran keras di pintu depan. Gedor, gedor, gedor. Atas nama PT Mega Persada Land dan Bank Artha Mandiri, sebuah suara bariton yang diperkuat megafon terdengar dari luar. Perintah pengosongan paksa. Rani menjatuhkan gaun sutra yang ada di tangannya. Dia berlari ke jendela depan. Di luar, di bawah cahaya fajar pertama yang pucat, pemandangannya adalah mimpi buruk. Sebuah truk deret. Sebuah truk pengangkut barang. Dan setidaknya 10 pria berbadan tegap berseragam keamanan, didampingi 2 orang berjas rapi yang memegang papan klip. Nona Rani, suara megafon itu memanggil lagi. Akad kredit atas properti ini telah dibatalkan efektif tadi malam, pukul 10 malam, karena debitur, Tuan Barawijaya, terbukti menggunakan dana ilegal untuk pembayaran DP. Ini adalah kesalahan, teriak Rani dari balik jendela. Kami sudah bayar. Pembayaran Anda telah ditarik kembali oleh bank asal. Anda tidak punya hak tinggal di sini. Anda punya waktu 30 menit untuk mengumpulkan barang-barang pribadi Anda sebelum tim kami masuk. 30 menit. Kalian gila. Waktu dimulai sekarang. Rani menjerit frustrasi. Dia berlari kembali ke kopernya, tangannya gemetar hebat. Dia menangis. Dia tidak hanya pamer. Dia telah membakar semua jembatan di belakangnya demi ini. Dia telah berhenti dari pekerjaan lamanya. Dia telah memblokir teman-temannya yang miskin. Dan sekarang, dia menyeret 2 koper besar keluar dari kamar. Tepat 30 menit kemudian, pintu depan dibuka paksa dengan kunci master. Waktu habis, Nona. Pria berjas itu masuk, diikuti oleh tim pengangkut. Mereka mulai menyentuh barang-barangnya. Sofa mahal. TV layar datar 80 inci. Meja makan marmer. Jangan sentuh itu, pekik Rani. Itu milikku. Bara membelikannya untukku. Maaf, Nona, kata pria berjas itu, memeriksa daftarnya. Semua furnitur ini termasuk dalam paket fully furnished yang KPR-nya dibatalkan. Ini milik developer sekarang. Anda hanya boleh membawa pakaian pribadi Anda. Mereka bahkan mengambil furnitur itu. Rani didorong keluar dari rumah impiannya. Dia berdiri di jalan beraspal yang masih bersih, hanya dengan 2 koper dan tas tangannya. Matahari mulai terbit, memancarkan cahaya keemasan yang indah di atas istana-nya. Ironis, para pekerja konstruksi di rumah seberang mulai berdatangan. Mereka menatapnya, berbisik, menertawakan. Wanita yang kemarin berpose angku di depan rumah mewah, kini diusir seperti pencuri. Dia membuka ponselnya, mencari taksi online. Dia harus pergi ke suatu tempat. Kemana? Dia tidak punya tempat tujuan. Uang di rekeningnya tinggal sisa-sisa terakhir dari pemberian Bara. Dia memesan taksi. Tujuannya, sebuah hotel melati murah di pinggir kota. Cukup untuk berpikir. Saat dia menunggu taksi, dia membuka portal berita di ponselnya. Berita utama di Sinar Pagi sudah meledak. Eksklusif, video detik-detik Bara Wijaya, suami Alina Kancana,
terekam CCTV membobol brankas pribadi. Di sana, di layar ponselnya, ada video yang buram namun jelas. Video Bara menyelinap. Video Bara membuka brankas. Video Bara ditangkap, wajahnya pucat karena ketakutan. Dan di bawahnya, ada pernyataan resmi dari Pak Guntur. Kami mengonfirmasi bahwa klien kami, Ibu Alina Kancana, telah menjadi korban penipuan dan pencurian yang direncanakan oleh suaminya sendiri. Gugatan cerai dan tuntutan pidana telah dilayangkan pagi ini. Ibu Alina, sebagai korban, meminta privasi di masa sulit ini. Rani tertawa. Tawa kering dan gila. Dia tidak hanya kehilangan rumah. Dia tidak hanya kehilangan uang. Dia telah bersekutu dengan pria paling bodoh di Jakarta. Dan kini, namanya, wajahnya, akan selamanya terkait dengan skandal memalukan ini. Dia bukan pelakor yang menang. Dia adalah pelakor yang ikut tenggelam bersama kapal tikus yang karam. Taksi itu tiba. Rani masuk, tidak menoleh ke belakang. Dia telah dipermalukan. Di kantor polisi, Bara Wijaya akhirnya diberi jatah satu panggilan telepon lagi setelah berjam-jam diinterogasi. Anda harus hubungi pengacara, kata polisi yang mengawasinya. Bara mengangguk. Tapi dia tidak punya nomor pengacara. Dia tidak pernah membutuhkannya. Alina yang selalu mengurus segalanya. Dia menekan satu-satunya nomor lain yang dia hafal di luar kepala. Nomor ibunya. Dia butuh uang jaminan. Dia butuh seseorang. Di seberang kota, di sebuah kos-kosan kumuh dan sempit di daerah padat penduduk, ponsel Rani berbunyi. Dia baru saja check-in, membayar untuk 1 minggu di muka, menghabiskan hampir semua sisa uangnya. Dia melihat nama Bara di layar. Dia menatapnya lama. Dia mematikan teleponnya. Dia melemparkan dirinya ke kasur tipis yang berbau apek. Dia menatap langit-langit yang bernoda jamur. Dari istana ke kamar kumuh dalam waktu kurang dari 24 jam. Bara boleh membusuk di penjara. Sekarang, ini adalah perang untuk bertahan hidup. Dan dia sendirian. Di sel tahanan yang dingin, Bara mendengarkan nada panggil yang berubah menjadi pesan suara. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Dia menjatuhkan gagang telepon. Istrinya telah menjebaknya. Selingkuhannya telah meninggalkannya. Dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya siapa-siapa. Dia sendirian di dalam kegelapan. Dan pagi baru saja dimulai. Cahaya matahari pagi pertama yang menembus jendela berjeruji besi terasa seperti asam yang membakar mata Bara Wijaya. Dia tidak tidur sekejap pun. Dia duduk di lantai sel tahanan sementara yang dingin dan berbau pesing. Sel itu sempit, sesak, dan dia berbagi dengan 3 tahanan lain yang menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu dan jijik. Pria dalam setelan desainer yang kini kusut dan ternoda itu jelas bukan penghuni biasa. Hei, bos, sapa seorang pria bertato di seberangnya. Korupsi, ya? Salah setoran, bos? Bara tidak menjawab. Dia menatap tangannya yang masih kotor oleh debu aspal tempat dia dibekuk. Dia bisa merasakan borgol yang membekas di pergelangan tangannya. Ini nyata. Dia bukan lagi Bara Wijaya, suami Alina Kancana. Dia adalah tahanan 771. Waktu telepon, teriak seorang penjaga, memukul jeruji besi dengan tongkatnya. Bara dipanggil. Dia diberi 1 kesempatan lagi. Dia berjalan ke telepon umum di koridor dengan kaki gemetar. Dia menelepon ibunya lagi. Kali ini, diangkat. Ibu? Suaranya pecah. Ibu, tolong Bara. Bara di kantor polisi. Ibu harus... Jangan panggil aku ibu. Suara di seberang begitu keras dan penuh amarah, Bara sampai menjauhkan gagang telepon dari telinganya. Bara, suara ibunya kini bergetar, bukan karena sedih, tapi karena malu yang luar biasa. Muka ibu mau ditaruh di mana? Hah? Sejak subuh, semua tetangga, semua keluarga besar, menelepon ibu. Wajahmu ada di TV. Di koran. Mencuri? Ibu, itu jebakan. Alina menjebak Bara. Dia tidak perlu menjebakmu kalau kamu tidak berniat mencuri. Anak sialan, teriak ibunya. Alina sudah menelepon ibu tadi malam. Tepat setelah kamu diusir. Dia menceritakan semuanya. Semuanya, Bara, perselingkuhanmu. Kamu mengambil uangnya untuk pelakor murahan itu. Kamu membeli rumah cicilan pakai uang dia.
Dan sekarang kamu mencoba mencuri dari dia. Bara terdiam. Alina sudah menelepon ibunya. Dia telah meracuni satu-satunya sumur harapan yang dia miliki. Ibu, tapi Bara anak ibu. Kamu bukan anakku lagi, isak ibunya. Keluarga kita malu. Ayahmu sampai tidak mau keluar kamar. Kami sudah cukup menanggung malu karena kamu jadi suami pengangguran yang hidup dari istrimu. Kami diam saja. Tapi ini, kamu lebih hina dari pengemis di jalanan. Ibu, tolong jaminan. Bara butuh pengacara. Jangan harap sepeser pun dari kami. Kami tidak punya apa-apa. Semua yang kami punya juga pemberian dari Alina. Uang renovasi rumah ini, mobil ayahmu, biaya pengobatannya, semua dari Alina. Kamu pikir kami akan mengkhianati dia untuk membela pencuri sepertimu? Klik. Telepon ditutup. Bara memegang gagang telepon yang mati. Dia menatapnya nanar. Semuanya berasal dari Alina. Bahkan kesetiaan ibunya sendiri telah dibeli, atau lebih tepatnya, didapatkan oleh Alina. Dia benar-benar sendirian. Waktu habis, bentak penjaga. Bara diseret kembali ke selnya. Di dalam sel, TV kecil yang terpasang di sudut menyiarkan berita pagi. Pembawa berita membacakan berita utama dengan wajah serius. Dan dalam rekaman CCTV yang didapat secara eksklusif oleh Sinar Pagi, terlihat jelas Tuan Bara Wijaya mengambil sebuah map dari brankas. Ironisnya, sumber kami mengatakan map yang dicuri itu ternyata kosong. Tawa meledak di dalam sel. Hahaha, dia mencuri map kosong. Bodoh sekali. Pencuri paling tolol tahun ini. Bara meringkuk di sudut. Penghinaan itu kini total. Dia bukan hanya penjahat, dia adalah penjahat yang bodoh. Di seberang kota, di kamar kos-kosan yang pengap dan berbau jamur, Rani terbangun karena suara berisik dari luar. Kamarnya tepat di sebelah kamar mandi umum. Suara orang mandi, menyiram toilet, dan berdahak terdengar jelas seolah mereka ada di sampingnya. Spraynya terasa lengket. Udara panas. Kipas angin tua di langit-langit hanya memutar udara panas itu. Dia menatap dua kopernya. Setidaknya dia masih punya ini. Koleksi tas dan sepatunya. Dia lapar. Dia tidak makan sejak kemarin siang. Dia harus keluar. Dia memakai kacamata hitam besar dan masker, seperti seorang buronan. Dia menyelinap keluar. Lorong kosan itu gelap dan bau. Dia berjalan ke warteg terdekat. Saat dia sedang memesan nasi dan telur, matanya tertuju pada TV 14 inci yang ada di sudut warung. Wajah Bara terpampang di layar. Lalu wajah dia. Itu adalah foto yang dia kirimkan ke Alina. Foto dirinya yang berpose angku di depan rumah mewah itu. Ini dia, nih, kata ibu pemilik warteg, menunjuk ke TV. Pelakornya. Gila, ya. Udah merebut suami orang, ikut menikmati uang haram. Sekarang suaminya ditangkap, dia kabur entah kemana. Mamunguing. Beberapa pelanggan lain menimpali. Makanya, jangan serakah jadi perempuan. Mungkin dia juga ditipu sama lakinya. Ah, sama saja. Dua-duanya sampah. Rani menundukkan kepalanya. Tangannya gemetar saat menerima bungkusan nasi. Dia membayar dengan uang lembaran 50 ribuan terakhirnya dan bergegas pergi. Dia bisa merasakan tatapan mereka di punggungnya. Apa mereka mengenalinya? Dia berlari kembali ke kosan, membanting pintu, dan menguncinya. Dia menangis sambil melahap nasi bungkusnya. Rasanya seperti menelan pasir. Dia menatap tas-tasnya. Ini adalah satu-satunya harapannya. Dia ingat Bara pernah bilang salah satu tas itu harganya 150 juta. Dia harus menjualnya. Dia mengambil tas yang paling mahal, memasukkannya ke dalam kantong plastik besar agar tidak mencolok, dan keluar lagi. Dia mencari pegadaian atau toko barang mewah bekas. Setelah 1 jam berjalan kaki di bawah terik matahari, dia menemukan satu toko di ruko tua. Pemilik toko menatap tas itu, lalu menatap Rani. Dia menekan-nekan kulitnya. Memeriksa jahitannya. Memeriksa nomor serinya dengan kaca pembesar. Ini, kata pemilik toko. Asli, kok. Itu edisi terbatas, kata Rani, mencoba terdengar percaya diri. Pemilik toko itu tertawa kecil. Asli, Nona? Asli dari mana?
Ini mirror quality. Super premium. Tapi tetap saja palsu. Dunia Rani serasa runtuh untuk kedua kalinya. Palsu? Tidak mungkin. Pacar, maksud saya, dia beli di luar negeri. Dia bilang begitu, kata Koko itu sambil tersenyum. Jahitannya sedikit melenceng di sini. Dan hardware-nya, warnanya sedikit terlalu kuning. Saya tidak bisa ambil ini. Ini barang palsu. Rani terhuyung mundur. Dia mengingat semua hadiah mewah. Jam tangan, sepatu, perhiasan. Semuanya palsu. Bara tidak hanya menipunya soal rumah. Dia menipunya soal segalanya. Pria itu bahkan terlalu pelit untuk memberinya barang asli, meskipun dia menggunakan uang istrinya. Dia memberinya versi palsu yang lebih murah. Semua trofi kemenangannya adalah sampah. Dia keluar dari toko itu, memeluk tas palsu yang kini terasa menjijikkan. Dia tidak punya apa-apa. Di lantai 70, The Kancana Residences, Alina Kancana sedang sarapan. Kroasang hangat, buah-buahan segar, dan kopi single origin yang baru diseduh. Dia sedang melakukan panggilan video dengan Dewan Direksi Globalnya. Dan dengan skandal ini, kata salah satu direktur dari London, apakah ini akan mempengaruhi citra perusahaan, Alina? Alina tersenyum tenang. Dia menyeka bibirnya dengan serbet linen. Justru sebaliknya, Tuan Davis, katanya, suaranya mantap dan penuh wibawa. Berita ini membuktikan satu hal, Kancana Group tidak mentolerir penipuan, pencurian, atau perilaku tidak etis. Bahkan jika pelakunya adalah keluarga saya sendiri. Dia menatap lurus ke kamera. Saya telah memotong kankernya. Saya telah menunjukkan kepada publik bahwa integritas adalah segalanya bagi kita. Saham kita mungkin goyah pagi ini karena berita, tapi pada penutupan nanti, mereka akan naik. Percayalah, ini adalah pertunjukan kekuatan. Ada anggukan persetujuan di layar. Bagus sekali, Alina. Kami mendukungmu penuh. Panggilan ditutup. Santi masuk. Bu, Pak Guntur ditelepon. Alina mengangguk, menerima panggilan itu. Guntur. Berita bagus, Bu. Berkat bukti video yang tak terbantahkan dan fakta bahwa dia mencuri dari keluarganya sendiri, hakim telah menolak permohonan jaminan untuk Bara. Artinya dia akan tetap di tahanan sampai hari persidangan. Dia tidak akan keluar. Sama sekali. Pihak kepolisian juga sudah mengonfirmasi, ibunya sendiri menolak untuk menjenguk atau membantunya. Sempurna, kata Alina. Dia menatap keluar jendela, ke kota yang sibuk di bawah. Dan urusan perceraiannya akan dipercepat. Karena ini kasus pidana, kita bisa menggunakan itu sebagai alasan utama. Gugatan cerai Anda akan dikabulkan dalam sidang pertama. Dia tidak akan mendapat apa-apa. Bagus. Lanjutkan. Alina menutup telepon. Dia menyesap kopinya. Bara membusuk di sel. Rani terdampar di kemiskinan dengan barang-barang palsu. Sekarang, saatnya untuk langkah terakhir. Memastikan mereka tidak pernah bisa bangkit lagi. Dia menelepon Rahmat, manajer banknya. Rahmat, katanya, saya mau Anda menyisir semua rekening Bara selama 5 tahun terakhir. Cari tahu kemana saja uang, passive income-nya yang palsu itu mengalir. Saya mau tahu apakah dia punya aset lain yang dia sembunyikan. Baik, Bu. Dan? Alina tersenyum tipis. Tolong siapkan dana. Saya mau membeli rumah di klaster Fasanta itu. Tipe Magnolia. Yang kemarin gagal dimiliki Nona Rani. Saya dengar developernya sedang kesulitan karena pembatalan itu. Tawar dengan harga murah. Rahmat terkejut. Anda mau membeli rumah itu, Bu? Tentu saja, kata Alina. Rumah itu akan jadi pengingat yang indah. Pengingat tentang apa yang terjadi jika ada yang berani bermain-main denganku. 2 minggu berlalu. Bagi Alina Kancana, 2 minggu itu adalah periode pembersihan dan konsolidasi. Bagi Bara dan Rani, itu adalah perjalanan tanpa akhir ke dasar jurang. Bagi Rani, jurang itu berbau jamur dan air comberan. Dia kini terjebak di kamar kos-kosan sempit di bilangan Tanah Abang. Uang tunai sisa pemberian Bara, yang ternyata hanya cukup untuk membayar sewa 2 minggu, telah habis.
Ibu kos, seorang wanita gemuk galak bernama Yati, sudah mengetuk pintunya sejak pagi. Nona nih, uang sewa. Hari ini jatuh tempo. Rani meringkuk di atas kasur tipisnya yang lembab. Dia tidak punya apa-apa lagi. Dia sudah mencoba menjual semua yang dia bawa. Tas-tas itu, palsu. Jam tangan, palsu. Sepatu, tiruan kelas premium. Semuanya sampah tak berharga. Bara telah membangun istana ilusi untuknya, dan dia dengan bodohnya percaya. Dia bahkan sudah mencoba menjual satu-satunya aset aslinya, ponselnya. Tapi itu hanya cukup untuk makan selama 3 hari. Tok, tok, tok. Gedoran di pintu semakin keras. Rani, saya tahu kamu di dalam. Keluar atau saya buka paksa dan saya lempar barang-barangmu ke jalan. Rani menangis dalam diam. Dia lapar. Dia kotor. Dia malu. Dia menatap pantulan dirinya di cermin retak di dinding. Wajah yang dulu dia banggakan kini kuyu, berminyak, dengan lingkaran hitam di bawah mata. Dia terlihat murah. Dia tidak punya pilihan. Dia harus menghadapi kenyataan. Dia membuka pintu. Ibu Yati berdiri di sana, berkacak pinggang. Mana uang sewanya? Bu, saya belum punya, cicit Rani. Beri saya waktu. Waktu? Waktu sudah habis, bentak Ibu Yati. Kamu pikir ini panti sosial? Kamu itu sudah jadi berita di mana-mana. Saya malu kamar saya diisi oleh pelakor gagal macam kamu. Semua tangga mau? Saya janji saya akan bayar, Bu. Bayar pakai apa? Hah? Ibu Yati mendorong Rani masuk, matanya menyorot kedua koper yang terbuka, penuh dengan barang-barang palsu. Pakai sampah ini? Saya tidak mau tahu. Bereskan barangmu, pergi dari sini. Sekarang? Tapi saya mau kemana, Bu? Tangis Rani, berlutut, memeluk kaki Ibu Yati. Tolong, saya tidak punya siapa-siapa. Itu deritamu. Salah sendiri merebut suami orang. Saat itulah, di gang sempit di depan kosan, sebuah sedan hitam mewah berhenti. Pemandangan yang sangat kontras dengan lingkungan kumuh itu. Santi, asisten Alina, melangkah keluar. Dia mengenakan setelan kerja yang rapi, seolah-olah dia salah alamat dari distrik bisnis Sudirman. Dia berjalan melewati got yang mampet, mengabaikan tatapan penasaran para penghuni kos, dan berhenti tepat di depan kamar Rani. Ibu Yati terdiam, kaget melihat wanita seanggun itu. Permisi, kata Santi, suaranya dingin dan profesional. Saya mencari Nona Rani. Rani mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Saya? Santi menatap Rani dari atas ke bawah. Rasa jijik yang halus terlihat jelas di matanya. Nona Rani. Saya Santi, asisten pribadi Ibu Alina Kancana. Jantung Rani serasa berhenti berdetak. Ibu Alina? Ibu Alina mengirim saya untuk menjemput Anda. Beliau ingin bertemu dengan Anda. Ibu Yati langsung mengubah nadanya. Oh, tamunya Nona Rani. Silakan, Mbak, silakan. Aduh, Rani, kenapa nggak bilang punya teman penting? Rani bingung. Takut. Tapi juga, ada sebersit harapan. Apakah Alina akan mengasihaninya? Memberinya uang pesangon? Saya harus ganti baju. Tidak perlu, kata Santi, memotongnya. Ibu Alina ingin melihat Anda apa adanya. Sekarang, Rani tidak punya pilihan. Di bawah tatapan kaget Ibu Yati, dia berjalan keluar dari kamar kos itu, seperti seorang terpidana yang dijemput untuk dieksekusi. Di saat yang sama, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, persidangan Barawijaya sedang berlangsung. Ini adalah sidang vonis. Ruang sidang penuh sesak oleh wartawan. Bara duduk di kursi terdakwa. Dia tidak lagi terlihat seperti sosialita. Dia mengenakan kemeja tahanan oranye yang kebesaran. Wajahnya tidak terawat, matanya kosong. Dia telah menua 10 tahun dalam 2 minggu. Alina tidak ada di sana. Dia tidak sudi membuang waktunya. Dia hanya diwakili oleh Pak Guntur dan timnya. Hakim membacakan putusannya. Berdasarkan bukti rekaman CCTV yang tidak terbantahkan, kesaksian dari pihak keamanan gedung, dan laporan audit forensik yang membuktikan adanya niat jahat untuk menggelapkan aset, serta tidak adanya penyesalan dari terdakwa.
Bara mencoba protes, saya dijebak. Itu kosong. Diam, bentak hakim. Fakta bahwa map itu kosong justru memberatkan Anda. Itu menunjukkan bahwa istri Anda, korban, sudah sangat cerdas mengantisipasi niat jahat Anda. Anda tidak hanya terbukti bersalah atas percobaan pencurian dengan pemberatan, tapi Anda juga terbukti telah mempermalukan keluarga dan lembaga pernikahan. Terdakwa Barawijaya, lanjut hakim, memukul palunya. Dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah. Menjatuhkan hukuman penjara. 3 tahun penjara, dipotong masa tahanan. Tok, 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 Bara lemas. 3 tahun. Hidupnya berakhir. lampu kilat kamera menyala serentak, mengabadikan wajah putus asanya saat dia diseret keluar oleh penjaga. Saya tidak bersalah. Alina, ini semua ulahmu. Alina A. Teriaknya, tapi suaranya ditelan oleh keributan di ruang sidang. Mobil mewah yang membawa Rani akhirnya berhenti. Rani melihat keluar jendela. Jantungnya mencelos. Dia tahu tempat ini. Ini adalah klaster Fasanta. Dan mereka berhenti tepat di depan rumah tipe Magnolia. Rumah yang pernah dia pamerkan. Kenapa kita ke sini? Tanya Rani, suaranya bergetar. Ibu Alina ada di dalam, jawab Santi singkat. Santi membimbing Rani masuk. Pintu depan terbuka. Rumah itu tidak lagi kosong. Rumah itu kini terisi penuh dengan furnitur yang jauh lebih mewah, lebih berkelas daripada yang pernah Bara pilih. Semuanya bernuansa elegan, krim dan emas. Dan di sana, di tepi kolam renang Infinity Edge, duduklah Alina Kancana. Dia mengenakan gaun musim panas berwarna putih gading, kacamata hitam besar bertengger di kepalanya. Dia sedang menyesap lemon tea dingin. Dia tampak seperti ratu di istananya. Selamat datang, Rani. Sapa Alina, suaranya ringan, seolah menyapa teman lama. Ibu mau apa dari saya? Bisik Rani. Duduklah. Alina menunjuk kursi di seberangnya. Rani duduk dengan kaku. Bagaimana perjalananmu? Aku dengar kamu tinggal di tempat yang sederhana, kata Alina. Rani hanya menunduk. Aku memanggilmu ke sini karena 2 alasan, lanjut Alina. Pertama, aku ingin kamu tahu bahwa gugatan ceraiku sudah dikabulkan pagi ini. Aku resmi bercerai dari Barawijaya. Rani mengangkat kepalanya. Lalu, Alina tersenyum. Berita kedua, kamu suka rumah ini, kan? Kamu sangat membanggakannya. Aku juga suka, jadi aku membelinya. Rani terbelalak. Anda membelinya? Ya, lunas, tunai. Dengan harga diskon besar, tentu saja. Developer sangat berterima kasih padaku karena telah mengungkap penipuan Bara. Rumah ini, anggap saja ini trofi kemenanganku atas kebodohan kalian berdua. Rani merasa mual. Penghinaan ini terlalu dalam. Kenapa Anda menunjukkan ini padaku? Itu alasan ketiga, kata Alina, mencondongkan tubuhnya ke depan. Aku dengar kamu butuh pekerjaan. Dan rumah sebesar ini butuh banyak perawatan. Rani membeku. Maksud Anda? Kamu memamerkan rumah ini padaku, berpura-pura menjadi nyonya besar, kata Alina, senyumnya hilang, digantikan tatapan sedingin es. Sekarang, aku menawarimu kesempatan untuk benar-benar tinggal di sini. Harapan gila melintas di mata Rani. Tapi, tambah Alina, bukan sebagai nyonya. Alina menunjuk ke sebuah bangunan kecil di sudut taman, tersembunyi di balik semak-semak. Paviliun kecil untuk staf. Aku butuh asisten rumah tangga baru. Seseorang yang akan menyikat lantai marmer ini, membersihkan kolam renang, dan mencuci toilet di 5 kamar mandi yang ada. Gajinya UMR. Kamu akan tinggal di paviliun pembantu di belakang. Kamu tidak diizinkan masuk ke rumah utama kecuali untuk bersih-bersih. Alina bersandar. Jadi, bagaimana, Rani? Kamu bisa menerima pekerjaan ini, tinggal di sini sebagai budakku, atau kamu bisa kembali ke jalanan dan mungkin menjual satu-satunya hal yang tersisa dari dirimu. Ini bukan tawaran. Ini adalah vonis. Alina memaksanya untuk memilih antara kelaparan atau penghinaan total. Rani menatap kolam renang yang biru jernih. Dia ingat fotonya. Dia ingat kesombongannya. Dia menatap Alina,
Wanita yang telah mengambil segalanya darinya, meskipun semua itu memang bukan miliknya sejak awal. Dengan air mata panas yang mengalir di pipinya, air mata kekalahan total, Rani mengangguk pelan. Saya terima pekerjaan itu. Bagus, kata Alina, tersenyum puas. Santi akan memberimu seragam. Kamu bisa mulai dengan membersihkan toilet tamu di dekat lobi. Sepertinya agak kotor. Alina kembali menyesap tehnya, menatap pemandangan tamannya yang indah. Di latar belakang, dia bisa mendengar Santi memberikan instruksi kasar kepada Rani, yang kini menangis terseduh-seduh. Kemenangan yang sempurna. Tahun pertama, neraka Rani. Rani. Suara itu, tenang, berwibawa, dan tajam, membuat Rani tersentak. Dia sedang berjongkok, menyikat nat-nat, garis sambungan keramik, di teras belakang yang luas. Teras yang sama di mana dia dulu membayangkan akan menyeruput wine di sore hari. Iya, Bu. Rani bergegas berdiri, mengelap tangannya yang penuh busa sabun ke celemek birunya yang kusam. Alina Kancana berdiri di pintu kaca, menatapnya tanpa ekspresi. Dia mengenakan pakaian Yoga Sutra yang harganya mungkin lebih mahal dari gaji Rani selama 6 bulan. Lantai ini masih licin. Kau pakai sabun apa? Pastikan kering total. Tamu-tamuku akan datang malam ini untuk pesta barbeku. Saya tidak mau ada yang terpeleset, kata Alina. Baik, Bu. Akan segera saya keringkan. Dan setelah itu, Alina melanjutkan, bersihkan kolam renang. Saya mau airnya sejernih kristal. Filter saja tidak cukup. Sikat dasarnya. Rani menelan ludah. Baik, Bu. Alina berbalik, lalu berhenti. Oh, satu lagi. Nanti malam, kamu yang bantu di bagian minuman. Pakai seragammu yang rapi. Dan tolong, ikat rambutmu. Jangan sampai ada helai rambutmu yang jatuh ke minuman tamu saya. Rani hanya bisa mengangguk. Itulah kehidupan baru Rani. Dia tinggal di paviliun pembantu seluas 3x3 meter di belakang rumah mewah yang pernah dia pamerkan. Dia bangun pukul 4 pagi, tidur pukul 11 malam. Dia menyikat, mengepel, mencuci, dan melayani. Dia adalah hantu di istananya sendiri. Awalnya, dia mencoba memberontak. Dia bekerja lambat. Dia memecahkan piring. Tapi Alina punya cara menghukum yang lebih kejam daripada bentakan. Setiap piring yang pecah, kata Alina tenang suatu hari, akan saya potong dari gajimu. Kamu tahu, Rani, dengan gaji UMMU, kamu mungkin harus bekerja 3 bulan gratis hanya untuk mengganti piring itu. Sejak saat itu, Rani bekerja dengan sangat hati-hati. Penghinaan terbesarnya datang malam itu. Pesta barbeku. Taman itu penuh dengan sosialita Jakarta. Orang-orang yang sama yang dulu ingin sekali dia masuki lingkarannya. Mereka semua tahu siapa dia. Mereka semua telah membaca beritanya. Rani, dengan seragam biru dan rambut disanggul ketat, berkeliling membawa nampan berisi gelas sampanye. Loh, ini, Rani, kan? Bisik seorang wanita yang mengenakan kalung berlian. Rani siapa? Tanya temannya. Itu, pelakornya Barawijaya. Yang masuk berita itu. Astaga, serius? Kok bisa jadi pembantu di sini? Dengar-dengar, Alina Kancana sengaja mempekerjakan dia. Balas dendam. Gila, Des. Tapi, pantas sih, mereka tertawa kecil di balik gelas mereka. Rani gemetar. Nampan di tangannya bergetar. Dia ingin lari. Dia ingin melempar nampan ini ke wajah mereka. Tapi dia tidak bisa. Dia butuh pekerjaan ini. Dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Dia tidak punya siapa-siapa. Dia menatap Alina, yang sedang tertawa anggun bersama beberapa investor asing di tepi kolam. Alina melihat tatapannya. Alina tahu persis apa yang sedang terjadi. Alina mengangkat gelasnya sedikit ke arah Rani. Sebuah salutan kemenangan yang diam-diam dan mematikan. Rani menunduk, kembali menawarkan minuman. Silakan, Tuan. Nyonya. Tahun kedua, neraka bara. Jika neraka Rani adalah penghinaan psikologis, neraka bara adalah neraka fisik. Penjara bukanlah tempat untuk pria cantik yang terbiasa dengan facial mingguan dan setelan lembut. Dia bukan lagi Barawijaya. Dia adalah si map kosong, bahan tertawaan seluruh penjara. Hei, map kosong,
teriak seorang narapidana bertato naga. Pijat kakiku. Bara, yang sedang membersihkan toilet sel, hanya bisa menurut. Jika dia menolak, dia akan dipukuli. Dia sudah merasakannya di minggu pertama. Tulang rusuknya masih nyeri. Dia kurus. Rambutnya yang dulu tertata rapi kini dipotong cepak seadanya. Kulitnya yang dulu terawat kini penuh bekas gigitan kutu kasur dan memar. Dia adalah yang terendah dalam hierarki penjara. Dia membersihkan apa yang orang lain tidak mau bersihkan. Dia memakan apa yang tersisa. Dia menukar sisa-sisa harga dirinya hanya untuk sebatang rokok atau perlindungan sementara dari preman sel. Dia menulis surat. Puluhan surat. Kepada ibunya, "Ibu, tolong jenguk Bara. Sekali saja. Bara kangen. Bara minta maaf." Surat itu kembali dengan stempel, penerima menolak. Kepada Rani, dikirim ke alamat kosan terakhir yang dia tahu. "Rani, aku tahu kamu di luar sana. Tunggu aku. Kita akan balas dendam." Surat itu kembali dengan stempel, alamat tidak dikenal. Dia sendirian. Dinding sel yang dingin adalah satu-satunya temannya. Kebencian adalah satu-satunya bahan bakarnya. Dia tidak lagi membenci Alina karena menjebatnya. Dia membenci Alina karena benar. Dia membenci dirinya sendiri karena kebodohannya. Dia, yang mengira dirinya adalah playboy ulung, ternyata hanyalah boneka. Parasit. Dia mulai menghitung hari. Bukan untuk balas dendam. Tapi hanya untuk keluar. Tahun ketiga, pembebasan. 3 tahun kemudian, pintu besi yang berat itu berdecit terbuka, memuntahkan Bara Wijaya ke trotoar yang panas di luar lapas Cipinang. Dia menyipitkan mata. Cahaya matahari terasa asing. Dia tidak lagi terlihat seperti Bara Wijaya. Dia adalah pria berusia akhir 30-an yang tampak seperti 50-an. Punggungnya sedikit bungkuk. Matanya cekung. Dia membawa tas plastik berisi pakaian sipil murah yang diberikan penjara dan amplop coklat berisi uang wajib bebas. Rp50.000. Dia berdiri di sana selama 10 menit. Bingung. Tidak ada yang menjemput. Tidak ada ibu. Tidak ada teman. Tidak ada Rani. Dunia telah melupakannya. Dia berjalan ke warteg terdekat, menghabiskan Rp15.000 untuk nasi, tempe orek, dan es teh tawar. Dia makan seperti orang kesetanan. Itu adalah makanan ternak yang dia rasakan dalam 3 tahun. Sisa uangnya, Rp35.000. Dia harus ke suatu tempat. Dia berjalan ke telepon umum koin, memasukkan koin terakhirnya. Dia menelepon nomor rumah ibunya. Nomor yang Anda tuju telah berubah. Dia terdiam. Tentu saja. Alina pasti sudah menghentikan semua fasilitas untuk orang tuanya juga. Dia tidak punya tujuan. Dia berjalan tanpa arah. Jakarta telah berubah. Gedung-gedung baru menjulang. MRT melintas di atas kepalanya. Dia merasa seperti alien. Dia berjalan sampai malam. Kakinya melepuh. Uang Rp35.000 itu tidak cukup untuk menyewa kamar motel termurah sekalipun. Hujan mulai turun. Hujan deras khas Jakarta. Bara berlari mencari perlindungan. Dia melihat sebuah jembatan layang tol yang ramai di atasnya. Di bawahnya, di ruang sempit antara pilar beton dan tepi sungai yang kotor, ada beberapa gerobak pemulung dan tumpukan kardus. Itu kering. Dan gratis. Dia meringkuk di salah satu sudut yang gelap, duduk di atas tumpukan koran bekas. Dia menarik lututnya ke dada, mencoba menghangatkan diri. Bau pesing dan sampah menusuk hidungnya. Tapi setidaknya, dia tidak kehujanan. Dia menatap lampu mobil yang melintas di atas. 3 tahun lalu, dia berada di salah satu mobil itu, mobil sport mewah, mendengarkan musik, menuju ke pesta. Sekarang, dia di sini. Dia melihat koran bekas yang dia duduki. Ada gambar wajah seorang wanita di halaman depan yang sudah kusam. Wajah yang sangat dia kenal, tapi terlihat lebih berkuasa, lebih cantik. Alina Kancana meresmikan Kancana Tower, ikon baru Jakarta. Bara tertawa. Tawa yang serak dan putus asa. Dia telah kehilangan segalanya. Istri, harta, selingkuhan, keluarga, kebebasan. Dan kini, dia bahkan tidak punya atap di atas kepalanya. Sementara itu, di sebuah rumah mewah yang lain,
Alina sudah menjual rumah tipe Magnolia setahun lalu karena bosan. Rani, yang kini menjadi kepala pelayan senior, dia membuktikan dirinya sangat patuh dan efisien, sedang menyiapkan gaun tidur sutra untuk majikannya. Dia tidak lagi memimpikan istana. Dia hanya memimpikan tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Dia telah membayar kebodohannya dengan pelayanan seumur hidup. Dan di bawah jembatan, Bara Wijaya, mantan sosialita, mantan suami, mantan narapidana, akhirnya tertidur di atas kardus. Dia bukan lagi si map kosong. Dia hanyalah gelandangan. Pagi di kolong jembatan layang itu tidak pernah dimulai dengan cahaya matahari. Pagi dimulai dengan suara berisik truk-truk pertama yang melintas di atas kepala, mengirimkan getaran dan debu beton yang rontok ke wajah para penghuninya. Bara Wijaya terbangun bukan karena alarm, tapi karena rasa dingin yang menusuk tulang dan rasa lapar yang melilit perutnya. Sudah 6 bulan sejak dia bebas. 6 bulan hidup sebagai gelandangan. Pria yang dulu tidak akan menyentuh seperai katun Mesir di bawah 1000 jahitan itu kini menyebut sebuah kotak kardus berlapis koran bekas sebagai rumah. Wajah tampannya yang dulu rutin dirawat dengan laser dan facial mahal kini tertutup jenggot kusut yang beruban. Pakaiannya adalah kemeja donasi yang kotor dan celana yang robek di bagian lutut. Dia bukan lagi Bara Wijaya. Dia adalah si Madesu, masa depan suram, nama panggilan yang diberikan oleh penghuni kolong jembatan lainnya. Hierarki di penjara ternyata ada juga di sini. Dan sebagai orang baru yang tidak punya apa-apa selain batuk kering yang kronis, dia berada di paling bawah. Hei, Madesu, bentak seorang preman bertato yang menjadi kepala rombongan. Jatahmu cari sumbangan di lampu merah perempatan sana. Jangan berani-berani ambil wilayahku di pintu keluar tol. Bara hanya mengangguk lemah. Dia mengambil botol air mineral bekas, mengisinya dengan air keran dari toilet umum SPBU terdekat, dan berjalan menuju wilayahnya. Berdiri di bawah terik matahari yang menyengat aspal, dia mulai mengetuk jendela-jendela mobil yang berhenti. Permisi, Pak. Serak? Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Kebanyakan jendela tetap tertutup rapat. Beberapa orang memandangnya dengan jijik, mengunci pintu mereka. Sesekali, sebuah jendela terbuka sedikit, dan selembar uang 2000-an dilemparkan ke arahnya. Dia harus menunduk, memungutnya dari aspal. Setiap tundukan adalah pengingat. Setiap tatapan jijik adalah paku. Suatu sore, saat hujan deras, sebuah Rolls-Royce hitam pekat berhenti tepat di depannya. Mobil yang sangat dia kenal. Mobil yang dulu sering dia pakai. Dia tertegun sejenak. Tapi rasa lapar mengalahkan rasa malunya. Dia berlari kecil, mengetuk jendela belakang yang gelap. Bu, Tuan Olem, saya lapar. Jendela itu turun tanpa suara, hanya separuh. Di dalamnya, di tengah cahaya lembut interior yang beraroma kulit mahal, duduklah Alina Kancana. Bara membeku. Waktu serasa berhenti. Dia menatap wanita itu. Wanita itu bukan lagi Alina yang dia kenal. Dia tampak lebih muda, lebih berkuasa, lebih bercahaya. Dia mengenakan gaun malam dan perhiasan berlian yang berkilauan. Di sebelahnya, duduk seorang pria asing yang tampan, menatap Bara dengan rasa ingin tahu yang dingin. Bara membuka mulutnya. Tidak ada suara yang keluar. Dia melihat istrinya. Mantan istrinya. Wanita yang dia khianati. Wanita yang hidupnya dia coba hancurkan. Dan Alina balas menatapnya. Di mata Alina, Bara tidak melihat kemarahan. Dia tidak melihat kebencian. Dia tidak melihat kemenangan. Dia melihat sesuatu yang jauh lebih buruk, kebosanan. Seolah-olah dia hanyalah lalat yang mengganggu di jendelanya. Hantu masa lalu, sayang, kata Alina ringan kepada pria di sampingnya dalam bahasa Inggris. Alina lalu mengambil sesuatu dari tas tangannya. Bukan uang receh. Selembar uang 100 ribuan yang masih baru. Dia tidak memberikannya ke tangan Bara yang terulur gemetar. Dia menjatuhkannya ke genangan air kotor di aspal. Bara menatap uang yang mengambang di air kotor itu. Lalu dia menatap Alina. Insting bertahan hidup mengambil alih. Rasa lapar lebih kuat dari harga diri yang sudah lama mati. Di depan mata mantan istrinya, Bara Wijaya berlutut di genangan air, tangannya yang kotor meraup lembaran uang basah itu. Dia seperti binatang yang memungut sisa makanan.
Lampu berubah hijau. Jendela itu naik kembali tanpa suara. Rolls-Royce itu melaju pergi, meninggalkannya berlutut di tengah hujan, mencengkeram uang 100.000 yang basah dan kotor. Bara mendongak menatap knalpot mobil yang menghilang. Lalu dia tertawa. Tawa yang pecah, gila, dan penuh air mata. Tawa seseorang yang baru saja menyadari bahwa dia tidak hanya kalah. Dia telah terhapus. Di saat yang sama, di puncak Kancana Tower, penthouse baru Alina yang jauh lebih megah, Rani sedang mengawasi persiapan makan malam. 3 tahun telah mengubah Rani. Dia tidak lagi tinggal di paviliun pembantu. Dia kini adalah kepala pelayan pribadi Alina Kancana. Dia mengenakan seragam hitam putih yang kaku dan mahal. Rambutnya disanggul ketat, tanpa sehelai pun yang keluar. Wajahnya tanpa ekspresi, gerakannya efisien dan robotik. Dia bukan lagi Rani si pelakor. Dia adalah Rani, aset milik Alina Kancana. Dia telah membuktikan dirinya sebagai pelayan yang paling patuh, paling efisien, dan paling tidak terlihat. Dia mengelola belasan staf lain. Dia yang memastikan hidup Alina berjalan sempurna. Ini adalah penjara yang berbeda. Penjara berlapis emas. Dia masih tidur di area staf, tapi kamarnya lebih baik. Dia makan makanan sisa dari dapur chef pribadi Alina, yang masih lebih enak dari apapun yang pernah dia makan. Tapi dia tidak punya kehidupan. Dia tidak punya teman. Dia tidak punya masa depan. Gaji UMR-nya selama 3 tahun, Alina tidak pernah menaikkannya, langsung dipotong untuk biaya kamar dan makan, menyisakan uang yang hanya cukup untuk membeli sabun cuci. Dia terjebak. Malam itu, Alina kembali dari acara operanya, tampak sangat puas. Rani, panggil Alina sambil melepas anting berliannya. Ya, Bu. Rani muncul tanpa suara, mengambil anting itu untuk disimpan di kotak perhiasan. Malam ini aku melihat sesuatu yang sangat lucu. Rani terus bekerja, menyiapkan jubah tidur sutra Alina. Oh, ya, Bu. Aku bertemu Bara. Tangan Rani membeku sepersekian detik di atas kain sutra itu. Hanya sepersekian detik. Lalu dia melanjutkan. Dia di perempatan dekat jembatan layang. Mengemis. Rani tidak menoleh. Dia tidak menunjukkan emosi apapun. Dia terlihat sangat menjijikkan, lanjut Alina, suaranya ringan, seolah menceritakan gosip tak penting. Kotor, bau, seperti tikus got. Aku memberinya 100.000. Kurasa itu uang pesangon terakhirku untuknya. Lucu. Ya, pria yang dulu kamu pamerkan padaku, yang kamu bilang rajamu, sekarang memungut uangku dari genangan air. Alina menatap punggung Rani di cermin, mencari reaksi. Dia tidak menemukan apa-apa. Wajah Rani tetap tenang, patuh, dan kosong. Gadis yang dulu penuh gairah, kesombongan, dan kebodohan itu telah mati. Yang tersisa hanyalah cangkang. Rani berbalik, membungkuk sedikit. Apakah ada lagi yang Anda butuhkan malam ini, Bu? Saya akan menyiapkan air hangat untuk mandi Anda. Alina menatap pelayannya yang sempurna itu. Dia menyadari sesuatu. Dia tidak hanya menghancurkan Rani. Dia telah berhasil memilikinya. Dia telah menghapus kepribadian wanita itu, menggantinya dengan pelayan yang sempurna. Ini adalah kemenangan yang lebih total daripada membuatnya membusuk di kosan kumuh. Alina tersenyum. Tidak, Rani. Itu saja. Kamu boleh istirahat. Selamat malam, Bu. Rani berjalan keluar, punggungnya lurus. Dia kembali ke kamarnya yang kecil dan steril. Dia duduk di tepi tempat tidur. Dia tidak menangis. Dia sudah lupa caranya. Dia hanya menatap dinding putih. Bara mengemis di jalanan. Dia melayani di istana. Inilah akhir dari cerita mereka. Tidak ada yang menang. Hanya Alina yang tersisa. Waktu tidak menyembuhkan semua luka. Terkadang, waktu hanya membuat luka itu mengering, mengeras, dan menjadi bagian permanen dari dirimu. Bagi Bara dan Rani, 3 tahun penjara dan perbudakan telah berlalu, digantikan oleh rutinitas abadi yang merupakan hukuman mereka yang sesungguhnya. Bara, bayangan di kolong jembatan. Malam itu dingin dan lembab. Bau sungai yang hitam pekat bercampur dengan asap knalpot dari jalan layang di atas. Bara Wijaya, atau Simadesu, sedang gemetar di sudut betonnya.
Bukan karena dingin. Dia sudah terbiasa dengan dingin. Dia gemetar karena lapar. 3 hari dia tidak makan apa-apa selain sisa air gula dari gelas plastik yang dia temukan. Hari ini, setorannya dari lampu merah sangat sedikit. Tiba-tiba, dia mendengar suara rebutan. Di seberang, dekat pilar utama, 2 pemulung sedang memperebutkan kantong plastik hitam. Punyaku. Aku yang lihat duluan. Bara melihat sesuatu tumpah dari kantong itu. Sebuah kotak styrofoam putih. Sisa makanan. Mungkin nasi padang atau ayam goreng. Sesuatu dalam diri Bara, sesuatu yang primitif dan non-manusiawi, mengambil alih. Dia tidak berjalan. Dia merangkak, lalu berlari membungkuk. Seperti serigala kurus. Dia menerjang ke arah kantong itu, mengabaikan teriakan kaget 2 pemulung tadi. Dia tidak berkelahi dengan mereka. Dia hanya menyambar kotak styrofoam itu dan berlari kembali ke kegelapan sudutnya. Dia merobek kotak itu. Di dalamnya ada sisa nasi yang sudah mengeras, sedikit kuah rendang yang berminyak, dan sepotong tulang ayam yang sudah bersih. Dia tidak peduli. Dengan tangan yang kotor dan gemetar, dia meraup nasi dingin itu dan memasukkannya ke mulut. Dia mengunyah dengan rakus, air mata mengalir di pipinya. Air mata kelegaan karena makanan, bukan karena kesedihan. Dia menjilat sisa bumbu di styrofoam itu sampai bersih. Lalu dia menggerogoti tulang ayam itu, menghisap sumsumnya, mengunyah tulang rawannya. Dia tidak lagi ingat rasa steak wagyu. Dia tidak ingat rasa sampanye vintage. Lidahnya telah diatur ulang. Ini adalah makanan ternak di dunia. Setelah habis, dia bersandar di dinding beton yang dingin. Perutnya yang terisi sedikit membuatnya mengantuk. Di seberang sungai, menjulang sebuah gedung pencakar langit baru yang puncaknya bermandikan cahaya biru neon. Itu Kancana Tower. Bara menatap gedung itu. Dulu, pemandangan itu mungkin akan memicu kemarahan, kebencian, penyesalan. Sekarang, dia tidak merasakan apa-apa. Gedung itu sama asingnya dengan bulan. Wanita yang membangunnya sama tidak nyatanya dengan dongeng. Dia hanya Bara. Dia lapar. Dia sudah makan. Sekarang dia kedinginan. Dia menarik kardus bekas yang robek untuk menutupi tubuhnya. Dia batuk. Batuk kering yang dalam. Dia menutup matanya. Dia tidak lagi memimpikan kekayaan atau balas dendam. Dia hanya berharap besok dia menemukan sisa makanan lagi. Rani, robot di Istana Kaca. Pukul 11 malam. Di penthouse Kancana Tower, keheningan berkuasa. Rani, kepala pelayan Rani, sedang melakukan inspeksi terakhir. Dia berjalan tanpa suara di atas lantai marmer seputih salju. Dia memeriksa suhu ruangan. 21,5 derajat Celcius. Sesuai preferensi Bu Alina. Dia memeriksa kelembapan. 55%. Sempurna. Dia memeriksa apakah ada debu di bingkai foto. Tidak ada. Dia masuk ke kamar tidur utama. Alina sedang membaca di tempat tidur, sudah mengenakan jubah sutranya. Rani bergerak seperti balerina yang terlatih. Dia menuangkan segelas air mineral artesian ke gelas kristal di samping tempat tidur. Dia meletakkan 2 tetes minyak esensial lavender di diffuser ruangan. Cukup, Rani, kata Alina, suaranya lelah. Dia menutup bukunya. Baik, Bu. Rani mendekat untuk mengambil buku itu. Tunggu, kata Alina. Kakiku pegal hari ini. Pijat sebentar. Tentu, Bu. Rani berlutut di lantai marmer yang dingin. Dia mengambil lotion mahal dari meja nakas. Dia mulai memijat kaki Alina. Kaki yang sama yang dulu ingin sekali dia cium demi mendapatkan tas. Dia melakukannya dengan keahlian yang terlatih. Tekanannya pas. Ritmenya menenangkan. Alina menghela napas puas. Kamu tahu, Rani, terkadang aku lupa siapa kamu dulu. Rani tidak menjawab. Tangannya terus bergerak. Kamu dulu sangat berisik, lanjut Alina, matanya terpejam. Sombong. Penuh warna. Lihat dirimu sekarang. Begitu efisien. Begitu sunyi. Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Bu. Suara Rani datar. Tidak. Kamu lebih dari itu, gumam Alina. Kamu adalah pengingat terbaikku. Bahwa segala sesuatu dan semua orang bisa dibeli dan diubah.
Alina membuka matanya, menatap puncak kepala pelayannya yang sedang menunduk patuh. Kamu membenciku, kan, Rani? Rani berhenti memijat sejenak. Sangat singkat. Lalu dia melanjutkan. Saya tidak punya hak untuk merasakan itu, Bu. Saya berterima kasih atas pekerjaan yang Anda berikan. Alina tersenyum tipis. Kemenangan yang sempurna. Bukan hanya menghancurkannya, tapi membuatnya berterima kasih atas kehancuran itu. Sudah cukup. Kamu boleh pergi, kata Alina. Selamat malam, Bu. Rani berdiri, membungkuk, dan berjalan mundur keluar dari kamar, menutup pintu tanpa suara. Dia berjalan ke kamarnya sendiri di area staf. Kamar itu rapi, bersih, dan tidak memiliki satupun barang pribadi. Tidak ada foto. Tidak ada kenang-kenangan. Dia duduk di tepi tempat tidur. Dia menatap tangannya yang baru saja memijat kaki Alina. Dulu, dia ingin tangan ini memakai cincin berlian. Sekarang, tangan ini berbau lotion mahal milik wanita lain. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak benci. Tidak sedih. Tidak marah. Semua itu sudah lama mati. Terkubur di bawah tumpukan seragam, tugas harian, dan kepatuhan absolut. Dia mematikan lampu. Dia akan tidur tepat 6 jam. Besok dia harus bangun pukul 4 pagi untuk menyiapkan jus detox Bu Alina. Ini adalah hidupnya. Selamanya. Alina, sang pemenang. Alina Kancana berdiri di balkon penthouse-nya. Angin malam menerpa wajahnya. Di bawah, Jakarta terhampar seperti permadani permata. Dia telah memenangkan segalanya. Gugatan cerai itu memberinya kembali 100% asetnya. Hukuman pidana bara memastikan pria itu tidak akan pernah bisa menuntutnya sepeser pun. Dia telah mempermalukan pelakornya dengan cara yang paling elegan, mengubahnya menjadi properti. Kancana Group kini merajai Asia Tenggara. Kancana Tower adalah monumen atas namanya. Dia menyesap segelas wine langka. Dia memikirkan mereka berdua. Sedetik. Bara memungut uang dari genangan air. Rani memijat kakinya. Dia tidak tersenyum. Dia tidak merasa menang. Dia hanya merasa selesai. Mereka bukan lagi musuh. Mereka bukan lagi kenangan pahit. Mereka hanyalah debu yang sudah dia bersihkan dari sepatunya. Mereka tidak relevan. Ponselnya berdering. Panggilan dari New York. Alina, sapa sebuah suara pria yang hangat. Pasar baru saja dibuka. Dan kamu baru saja menghasilkan 100 juta dolar lagi. Alina tersenyum. Senyum yang tulus. Dia berbalik dari pemandangan kota, membelakangi masa lalunya. Di bawah sana, di kolong jembatan, seorang pria batuk dalam tidurnya yang gelisah. Di sebuah ruangan di menara yang sama, seorang wanita tidur tanpa mimpi. Mereka akan bangun besok dan mengulangi neraka mereka. Dan Alina Kancana, dia akan bangun dan menaklukkan dunia.